Oke, halo semuanya, selamat malam. Boleh coba nyalain kameranya dulu. Oke, ada Jeremy, ada Denanta, Hafid. Boleh coba nyalakan kameranya dulu ya. Wah, Hafid mana nih Hafid? Oke, coba kita ini dulu ya, sapa dulu nih satu persatu teman-teman semuanya. Oke, di sini ada Jeremy dulu tadi yang duluan join nih. Jeremy gimana? Apa kabar Jeremy? Baik Kak, Baik ya, oke. Nah, eh, gimana sendirian Jeremy atau sama ayah atau ibunya mungkin di graduation hari ini? kenapa Kak? Sendirian aja atau ada sama orang tuanya gitu di graduation hari ini? Sendirian aja soalnya orang tua masih kerja gitu, ya nggak bisa Oke. ikut join. Oke, oke, oke. Nah, oke, thank you Jeremy ya. Kemudian kedua ada Albar. Gimana nih Albar? Apa kabar? Alhamdulillah, Kak. Baik ya, oke. Sendirian Albar atau ada orang tua ikut? Kayaknya nggak ada deh, Kak. Kali kalau misalnya di rumah ada bisa diajakin aja nanti ya. Oke, bisa kalau ada waktu bisa diajak Iya. juga. Oke, ya. Oke. Kemudian di sini yang ketiga ada oh Dinanta ya. Halo Dinanta, gimana kabarnya Dinanta? Baik, Kak. Baik ya, sendirian Dinanta atau ada ibunya atau ayahnya mungkin? Nanti ada ibu. Oke, nanti satu kamera mungkinnya sama Dinanta atau join lewat Zoom juga? Join lewat Zoom juga. Join lewat Zoom juga ya, oke. Oke, thank you Dinanta. Kemudian di sini ada ada Hafid ya. Hafid gimana kabarnya Hafid? Baik, Kak. Baik ya. Hafid ya sendirian ya atau sama ayah sama ibunya Hafid? Sama ibu ada. Cuman mungkin dari sini aja, dari Zoom sini aja. Oh Jadi ya, nggak satu apa-apa. aja. Ya, tujuan aja. Nggak apa memang nggak apa-apa kalau bisa bareng. Ya, oke. Oke, kemudian Abad nih. Abad gimana kabarnya Abad? Baik Kak, Baik ya. Gimana sama orang tuanya Abad? Sendirian? ada. Ada ibu, ada ayah, ada ibu, ada. Oke, lagi samping Abad. Atau nanti bakal join. Lagi lagi di Oke, belakang. oke, laki-laki di belakang. Oke, nggak apa-apa. Ya, oke. Kemudian di sini ada, oh ya, ada Aran ya baru gabung ya. Gimana kabarnya Aran? Baik Kak. Baik ya, oke. Sendirian nih Aran, terus sama ayah sama ibunya. Eh, Seharusnya ayah saya datang tapi belum. Oke, nanti di Zoom juga gitu sama atau sama kamu di kamera gitu. Eh, sama sama aku seharusnya. Oke, oke. Ya, oke mungkin teman-teman nanti bisa kalau orang tuanya eh, bisa hadir lewat Zoom bisa diajak ya, bisa di-share juga link Zoom-nya. Nanti aku share, udah aku share juga sih. Kemudian eh misalnya kalau lagi bersama kalian di rumah bisa diajak juga ya untuk melihat presentasi project teman-teman semua dan juga beberapa informasi ya yang sudah aku siapkan untuk disampaikan kepada kalian semua beserta orang tua teman-teman. Ya, tapi fokus teman-teman semua di sini bisa ke presentasi project ya. Aku yakin kalian semua sudah menyiapkan projectnya dengan sangat baik dan nanti akan dipresentasikan ya. Nah, tapi sebelumnya kita bakal tunggu dulu beberapa orang nih yang belum hadir ya. Yang belum hadir nanti kita mulainya jam 7 pas ya. Oke. Ini jamnya kok telat semenit ya. Oke. Berarti udah hadir ada Jeremy ya. Jeremy, kemudian ada Irsyad belum ada ya. Kemudian Denanta. Lalu Mike Isin. Kalau Mike nanti hari-hari Minggu katanya. Alfon, Hafid, sudah ada Z belum ya? Albar, kemudian Aran, Abad. Oke, tinggal Sonia, Elis ya. Oke ya, semua teman-teman mungkin nih sebelum kita mulai eh, kelas graduation kita hari ini, nah aku pengen teman-teman semua sudah menyiapkan ya, sudah menyiapkan proyek akhirnya. Jadi nanti ketika aku panggil dan aku juga udah share ya teman-teman udah lihat belum di grup? Aku udah share kan? Share urutan graduation, urutan apa presentasinya? Ya, oke. Okay? Aku udah share urutan presentasinya. Nah, jadi yang pertama mungkin bisa disiapkan ya atau semua juga bisa menyiapkan karena kan sini sudah jelas ya, udah ada urutannya. Ya, yang pertama siapa, yang kedua, ketiga dan seterusnya, ya enggak? Oke. Nah, jadi bisa disiapkan terlebih dahulu supaya nanti bisa kita langsung pindah-pindah gitu. Soalnya
graduation-nya kan nanti bukan graduation, presentasinya kan bakal dibahas ya bakal dibatas maaf sekitar 5 menit ya. Jadi maksimal 5 menit. 5 menit sudah dengan tanya jawab. Jadi kalian diberi waktu mungkin untuk menyampaikan sekitar 2 sampai 3 menit. Nah, jadi bisa teman-teman maksimalkan waktunya untuk menjelaskan serta menyampaikan hasil pengerjaan proyek teman-teman semua. Nanti pun ada ini ya, ada pendapat dari aku dan juga dari teman-teman yang lainnya begitu. Oke. Ya, kita sambil nunggu ya, sambil disiapin nih sama teman-teman semua. Oke? Begitu. Ya. Alright. Maaf nih aku screen sharing apa ya? Oke, aku screen sharing. Ya, tunggu bentar ya. Oke, yang misalnya mau ke belakang dulu, mau ambil minum, mau menyiapkan sesuatu, ya, mau panggil orang tuanya silakan ya. Mumpung kita belum mulai, mungkin kita mulainya nanti jam 7 lebih 5 ya, teman-teman ya. Karena masih menunggu teman-teman yang lainnya. Oke, ya. Nah, aku coba panggil-panggil dulu ya. Oke. Kita tunggu sebentar dulu, karena ini baru 6 orang ya. Oke, ini siapa nih? Ada Elis ya. Tadi Elis gabung cuma keluar lagi. Oke, nggak apa. Jadi kita coba tunggu dulu ya beberapa orang ya. Alfon, kemudian ada Sonia, lalu Elis ya, dan Irsyad. Oke. Nah, kita coba tunggu terlebih dahulu. Oke, ya. Oke, nih, tapi aku lihat nih ada yang unik banget nih. Yang lain backgroundnya biru, dan Nanta hijau ya. Oke. Menonjol sendiri teman-teman. Ya, kalau aku sih, aku pengen cari yang hijau gitu ya, cuma tadi nggak sempet ya, kan aku harus setting satu dulu, jadi makanya pakai yang biru gitu. Padahal ada banyaknya, ada biru, ada hijau, ada pink ya nggak sih? Warna-warna kode lens semua gitu. Ya, oke. Aku sih yakin teman-teman semua pakai yang biru karena sering lihat aku pakai yang biru. Atau gimana? Atau ketemu yang biru udah karena dia tuh warna kode lens langsung di-download gitu sama teman-teman. Oke. Nah, yes, boleh sambil disiapkan ya projectnya teman-teman semua. Tapi nanti misalnya kalau ini masih belum ada yang bergabung, kita mulai jam 7 lebih 5 ya, supaya waktunya bisa lebih efektif karena nanti kita akan ada presentasi project ya yang membutuhkan mungkin waktu yang agak banyak ya, karena itu adalah main part ya of the session gitu. Jadi itu adalah part yang sangat penting ya, yang terpenting di acara graduation hari ini gitu. Alfonsus boleh on cam nih Alfon. Oke, oke Kak. Oke, nah udah setting backgroundnya belum nih? Coba setting dulu backgroundnya. Ini, Udah. lagi download Kak. Oh, oke, nggak apa. Oke, apa orang tuanya bisa ikutan gak nih kira-kira graduation class-nya hari ini? Berapa Kak? Eh, Sendirian atau ditemenin sama orang tuanya nih, ayah atau ibunya? Oh iya. Tapi boleh bisa kalau dipanggil dulu boleh, tapi boleh setting background dulu juga nggak apa-apa. Oke, Ya, oke sudah. oke, nggak apa-apa. Ya, oke kita mulai jam 7 lebih 5 ya. Oke, 7 lebih 5 kita bisa mulai. Ya, oke, ya gimana? Deg-degan? Nggak ketang lah, nggak ya? Oke, aku lihat tuh muka jangan pada tegang teman-teman. Ini kayak biasa aja ya. Kita menyampaikan apa yang kita buat. Oke, jadi jangan terlalu gugup ya. Oke, mungkin ini jam berapa ya ini? Jam 7 lebih lebih 4 ya. Kita sambil lagi. Oh, ini ada Z. Oke, halo Z, gimana kabarnya Z? Baik, Kak. Gimana Z, sendirian atau sama ibu sama ayahnya mungkin? Lagi pergi jadi nggak tahu nih bakal join atau enggak.
Oke, nanti sih kalau bakal join bisa join pakai Zoom di handphone mungkin ya, jadi bisa ikut melihat juga presentasi projectnya. Oke, sebenarnya kita harus mulai ya karena udah jam 7 lebih 5 nih sebentar lagi ya. Oke, ya teman-teman semua malam ini merupakan kelas graduation teman-teman semua ya. Pertama aku pengen menyampaikan dulu salam kepada para orang tua yang telah hadir di kelas graduation hari ini. Kelas ini merupakan eh, kelas terakhir ya atau akhir dari pembelajaran kita di kursus Python Pro. Nah, di mana pada kelas hari ini itu agendanya yang pertama kita akan mereview kembali, kita akan melihat kembali apa saja yang telah kita dapatkan selama mengikuti kursus Python Pro ya selama 8 bulan mungkin. Nah, kemudian nanti kita akan melihat kira-kira kursus apa saja yang bisa kita ikuti setelah mengikuti kursus Python Pro. Nanti juga aku akan memberikan beberapa rekomendasi ya untuk teman-teman semua kira-kira kursus apa yang cocok nih buat teman-teman ikuti setelah mengikuti kursus Python Pro begitu ya. Nah, kemudian nanti kita akan ada presentasi project ya, itu adalah acara utama hari ini. Dan nanti yang terakhir aku akan memberikan sertifikat kelulusan teman-teman di kursus Python Pro begitu ya. Oke. Nah, mungkin sekarang kita coba lihat dulu ya. Oke, nah aku belum bilang selamat ya. Selamat ya udah menyelesaikan kursus Python Pro kalian. Ya selama 8 bulan mungkin gimana kesannya, mungkin aku pengen tanya ke Hafid dulu. Apakah susah, challenging? Aku pernah bilang di awal ya Python Pro itu sedikit challenging. Bener nggak? Atau enggak? Atau bisa bisa aja gampang-gampang aja? Dari aku Kak. Ya, dari kamu Hafid. Apakah challenging? Apakah seperti yang aku bilang di awal atau ya gampang-gampang aja ternyata? Eh, Sebenarnya sih kalau dibandingin sama yang sebelumnya, ya Hmm, jelas lebih levelnya lebih di atasnya sih. ya Cuman betul. diikutin bisa-bisa aja sih, Bisa aja ya, aman ya. Oke ya, aman karena kalau kalau kita diikutin. kita ikuti betul sekali. Kalau kita ikutin, kalau kita perhatikan pasti pasti mudah ya. Apapun yang sulit kalau kita perhatikan dengan seksama pasti sangat mudah begitu. Ya, nah teman-teman semua udah menjadi bagian dari keluarga Kotlin ya. Mungkin tadi Hafid udah pernah ikut kursus sebelumnya mungkin di Python Basic ya. Atau siapa yang baru banget ikutan Python Pro? Jadi belum pernah ikut sama sekali di Kotlin, kemudian langsung masuk Python Pro, ada nggak kira-kira? Ada nggak nih? Ada nggak? Atau semuanya dari kursus Python Basic semua mungkin? Z, Aran, Hafid dari Python Basic semua? Sama ya? Dari Python Basic semua ya? Oke, nah karena kita lanjut ke Python. Tapi kalau nggak salah Sonia dari langsung masuk Python Pro. Kalau nggak salah, nanti mungkin Sonianya belum belum datang, jadi aku nggak bisa tanya. Oke, nah, oh ya, Alfon nggak apa, Alfon boleh on cam dulu ya. Oke, thank you. Nah, coba sekarang kita akan coba review ya apa yang kita dapatkan mungkin ya, apa yang telah kita dapatkan selama mengikuti kursus Python Pro begitu. Ya kita coba lihat ya apa sih yang bisa kita ambil hikmah mungkin teman-teman ya, atau yang kita bisa sadari gitu apa yang telah kita dapatkan di kursus Python Pro. Nah mungkin seperti ini deh, misalnya seperti kita hidup di dunia ya, kita kan di awal itu kita kayak nggak punya apa-apa ya nggak sih, kayak maksudnya tuh bukan nggak punya barang ya, tapi kita misalnya di ilmu kita tuh seperti kertas kosong gitu ya, kita belum pernah punya knowledge apa-apa. Tapi seiring berjalannya waktu kita sekolah ya, mulai dari TK sampai SMA mungkin ya, nah teman-teman semua mendapatkan pengalaman serta ilmu baru. Nah begitupun ketika sebelum masuk ke Kotlin, mungkin teman-teman semua belum begitu kenal dengan yang namanya Python ya, atau belum begitu kenal misalnya dengan yang namanya programming. Nah tapi kemudian teman-teman belajar dan akhirnya mengetahui hal itu ya. Nah coba kita sekarang lihat ya kira-kira apa sih yang sudah ada di dalam ransel petualangan kita di kursus Python Pro gitu ya. Nah yang pertama mungkin sini ada 4 ya, ada 4 pencapaian hard skill. Nanti juga aku bakal tunjukin 4 pencapaian soft skill yang udah didapatkan oleh kita. Nah sini ada 4 nih. Pertama kita mendapatkan skill yaitu memahami serta mengetahui struktur bahasa Python tingkat lanjut. Banyak ya, seperti membuat kelas ya, atau membuat website dan lain sebagainya. Kemudian API dan perpustakaan, kita belajar banyak banget library seperti bagaimana library untuk mengembangkan bot Discord, mengembangkan website, bahkan menggunakan model AI gitu. Kemudian kita menggunakan IDE atau kode editor ya. Ada 2. Apa aja Abad yang kita pakai? Kode editor yang kita pakai selama kursus Python Pro ada 2.
Yang warna biru sama warna oranye tuh apa tuh? Abad, ingat nggak? Kode editor yang kita pakai. Kode editor itu tempat kita buat ngetik kodenya di mana sih kalau Python Pro, Abad? Lupa, Kak. Lupa, beneran lupa. Coba aku tunjuk ini deh, tunjuk Aran. Masih inget nggak Aran? Kode editor atau tempat kita ngetik kode di mana? Kalau Python Pro. Ada dua tuh. Seingat aku ada di Visual Studio Code, Kak. Itu yang Yang satu. pertama, yang kedua satu lagi yang warna oranye. Em, Kalau yang itu satu lagi aku kurang ingat, Kak. Oke, apa coba namanya? Orange. Apa Z namanya Z? Yang di Google tuh. Google Collab. Google apa? Google Colab ya, Google Colab. Abad ingat Google nggak Collab. Abad sekarang? Google Colab betul ya. Ingatnya dua ya. Kode editor tuh kita ngetik kode di Visual Studio Code ya, kita kan pakai setiap hari ya. Dan juga di Google Colab. Serta yang sini itu ada dasar-dasar machine learning mungkin. Coba aku pengen tanya dulu deh ke teman-teman, mungkin di sini ada Alfon. Coba Alfon, kamu dari 4 ini mana yang paling berasa gitu ya skillnya? Kan di dalam 4 nih, apakah semuanya atau mungkin ada salah satu yang paling menonjol mungkin? Yang kamu percaya diri kamu bisa nih. Apa? Alfon, boleh. Yang saya merasa paling bisa. Iya, atau enggak yang mungkin bagi kamu tuh sangat menonjol gitu, yang paling kerasa banget. Ada apa nih dari 4 ini nih? Apakah struktur kode Python yang lebih advance, apakah tentang library-library-nya, Discord, website, atau penggunaan kode editor ya, Visual Studio Code dan teman-temannya, atau machine learning? Nah, mana nih yang Eh, paling? yang Discord, Pak. Yang Discord ya, oke. Oke. Penggunaan Discord, oke. Itu oke. Mungkin aku pengen tanya lagi satu lagi, siapa ya, ke ini deh, ke Denanta. Kalau kamu apa nih yang paling kerasa banget dari 4 ini Apanya? Apanya? ya, yang paling menonjol ya, yang kamu rasakan tuh yang paling kerasa gitu skillnya setelah ikut di kursus Python Pro tuh apa? Apakah pemahaman tentang struktur kode Python yang lebih advance, apakah penggunaan library seperti bot Discord, kemudian mengembangkan website dengan Flask, apakah penggunaan Kayaknya Visual Studio Code, atau eh, machine learning nih yang paling mungkin yang membekas ya gitu. kayaknya machine learning sih. Machine learning ya. Oke, perjalanan menggunakan ya machine learning. Oke, nah jadi dari 4 ini teman-teman semua diharapkan itu bisa menjadi motivasi buat teman-teman ya, atau awal dari langkah teman-teman belajar lebih dalam ke depan. Oke, nah yang kedua di sini ada soft skill. Jadi selain hard skill ya, bagaimana kita menggunakan sesuatu yang teknikal, di sini pun ada soft skill ya, bagaimana kita menerapkan behavior dalam kita bekerja atau misalnya mencari ilmu. Nah, yang pertama di sini bekerja dalam tim. Kita udah pernah berapa kali ya kita kerja sama dalam tim, seperti misalnya mencari website uh, yang jelek waktu itu ya, website yang mangga UI UX dan banyak lagi. Kemudian literasi digital, aku suka minta teman-teman semua buat kalau ada error tuh silakan kalian cari sendiri penyebabnya apa ya, supaya teman-teman semua terbiasa ya membaca kode ya, terbiasa membaca struktur kode. Nah itu pun perlu ya, oke, supaya kita skill literasi digitalnya lebih lebih tinggi. Dan juga pembacaan dokumentasi ya, seperti oh buat Discord tuh ada dokumentasinya, kemudian image AI ya waktu kita baca dokumentasinya. Kemudian pastinya kalau kita ingin membuat proyek itu kita perlu berpikir logis ya. Soalnya kalau tidak berpikir logis nanti tidak bisa merancang sebuah algoritma, ya enggak sih? Gitu ya. Oke, kalau kita bisa mikirnya tuh nggak logis ya, mikirnya misalnya terlalu utopis. Ya itu agak susah ya kalau kita ingin merancang sebuah algoritma untuk program kita. Dan pastinya ketika teman-teman semua merancang project ya, di sana teman-teman perlu memanage waktu dan juga memanage bagaimana proyeknya dikembangkan. Ya enggak? Kita seperti milih gambarnya kayak gimana, milih template-nya seperti apa, begitu ya. Nah, aku pengen tanya deh ke satu orang deh, mungkin ke siapa ya di sini, Sonia coba. Mungkin apa nih yang paling kerasa dari 4 soft skill ini? Coba. Penasaran. Yang manajemen waktu dan proyek, Kak. Oke, manajemen waktu dan proyek ini paling kerasa Baik. ketika proyek akhir kah, atau mungkin ketika bikin proyek-proyek sebelumnya yang di misalnya di modul 4, modul 5 gimana? Apakah pas proyek akhir nih mulai kerasanya sebenarnya?
Dari dulu udah kerasa Kak, tapi ketika project akhir paling banyak waktu buat webnya. Oke, betul ya. Jadi kita perlu membagi waktu karena kita cuma 3 minggu ya untuk mengembangkan website ataupun project buat Discord teman-teman ya, dan juga project AI yang teman-teman buat. Ya tapi itu semua teman-teman ini sangat berguna sekali ya. Untuk apa? Ya, dari skill-skill hard skill dan juga soft skill itu sangat berguna untuk masa depan teman-teman semua, dan sangat membantu sekali untuk 4 role ini mungkin ya. Nah, yang pertama adalah pengembang Python. Jadi biasanya pengembang Python itu dia mendevelop program atau sistem yang menggunakan full Python gitu ya. Contohnya tuh biasanya kayak sistem administrator pasti pakai Python ya, beberapa pakai Python, atau enggak seperti seorang data analis atau data scientist ya, misalnya memprediksi data ya menggunakan Python ya, atau misalnya memprediksi penjualan, nah itu biasanya menggunakan Python. Atau seorang spesialis AI, seorang developer AI ya, nah itu pun sama ya, menggunakan Python ya. Sama aku juga belajar AI menggunakan Python juga, sama begitu teman-teman. Dan yang terakhir seorang project manager. Nah ini kan karena dengan skill kita memanage waktu dan memanage kebutuhan project ya, nanti teman-teman pasti bakal membekasnya ketika di masa depan. Oh, aku pernah nih bikin project, aku butuh apa? Oh, kalau misalnya buat back end-nya pakai Python. Oh, buat front end-nya pakai HTML, CSS. Oh, gambarnya disimpan di folder yang berbeda. Ya enggak sih? Gitu ya. Buat HTML disimpan di folder berbeda, untuk CSS disimpan di folder berbeda, begitu. Ya. Oke, nah jadi itu ya yang bisa kalian terapkan. Nah, selain di masa depan teman-teman semua, ada juga nih yang jangka pendek. Ya, bukan jangka pendek sih, yang paling dekat ya, yang paling dekat. Yang pertama di pendidikan teman-teman selanjutnya ya, mungkin aku sering ngobrol sama teman-teman semua ya, ada yang udah cari-cari kampus nih, ada bahkan Jeremy yang udah kuliah kan ya. Nah, jadi kan ini sangat berguna sekali teman-teman ya, skill baik hard skill kita ataupun soft skill kita itu bisa berguna di sekolah ya ataupun di universitas nanti, begitu ya. Kemudian yang kedua di pembuatan project. Oke, nah nanti teman-teman mungkin bisa aja buat project mandiri ya, dan dibagikan di GitHub secara online. Nah, dengan pengalaman serta ilmu ini itu bisa sangat diterapkan begitu ya, untuk teman-teman misalnya pengen bikin solo project atau bikin project bareng-bareng atau lomba ya. Kulihat Sonia pernah ikut lomba coding, nah itu bisa juga diterapkan gitu ya, ilmu pengetahuan yang kita dapatkan selama belajar di Python Pro. Dan pastinya nanti aku akan rekomendasikan teman-teman semua ke kursus baru ya setelah Python Pro ini, dan ilmu yang kita dapatkan itu pasti bisa diterapkan di sana ya, bisa diterapkan di sana baik itu di project ataupun di tugas keseharian di kursus baru di Kotlin ya. Karena setelah Python Pro masih banyak nih yang bisa kita explore. Nanti mungkin aku bakal tunjukkan salah satu kursus yang bisa diikuti setelah Python Pro. Tapi nanti aku juga bakal rekomendasiin ada beberapa kursus yang mungkin di PPT ini gak ditampilkan ya, tapi itu ada teman-teman ya. Oke, nah ini mungkin ya skill yang udah kita dapatkan di sini, tapi masih banyak banget nih skill-skill yang bisa kalian buka ya. Ada banyak seperti 3D ya, kemudian pemrograman HTML dan CSS dan JavaScript ya, masih banyak. Jadi skill-skill yang bisa kita buka ya. Nah, bagaimana cara membukanya? Nah, salah satu caranya adalah kita melanjutkan pembelajaran gitu ya. Oke, nah jadi di Kotlin ini itu ada beberapa kursus yang bisa membuka skill-skill yang tadi yang masih terkunci teman-teman ya enggak. Jadi gini, ini aku bakal tunjukin salah satu kursus yang bisa kita ikutin setelah Python Pro. Ini ada namanya itu Fantastic Web Design Pro atau desain dunia menakjubkan level Pro. Nah, di sini tuh kita bakal belajar apa sih? Mungkin ini udah aku pernah sampaikan ya sebelumnya. Nah, yang pertama di sini di tahap pertama itu kita bakal belajar bagaimana membuat poster film, poster buku, atau mengedit foto, atau kita belajar desain grafis ya yang pertama. Nah, kemudian di topik selanjutnya nanti bakal belajar permodelan dan animasi 3D. Nah, ya, itu menggunakan aplikasi Blender nanti. Nah, ini mungkin contoh projectnya seperti ini ya. Oke, ini 3D polygraph bagus ya. Oke, nah, tapi sebenarnya kalau 3D ini tidak hanya untuk animasi sih sebenarnya teman-teman benefitnya. Ya, aku suka ngobrol sama teman-teman aku yang kuliah di teknik gitu ya. Mereka pun sama gitu belajar ngegambar. Misalnya kalau bikin casing alat elektronik nih, itu kan pakai aplikasi 3D, ya enggak? Ya, atau enggak misalnya bikin struktur bangunan itu pakai aplikasi 3D juga. Ya, nah, jadi dengan konsep di kursus FWD Pro, nah itu teman-teman bisa terapkan nanti di masa depan. Ya, tidak hanya di animasi, tapi untuk pekerjaan pun bisa ya. Serius loh, aku waktu itu pernah bikin alat casing buat sensor jantung gitu. Nah, dibikinnya pakai aplikasi 3D casingnya. Dan itu pasti ya dibutuhkan sekali.
gitu teman-teman. Dan juga nanti terakhir ada membuat situs web 1 halaman. Nah, tapi setelahnya FWD Pro ada lagi nih kursus yang bisa kita ikutin setelah Python Pro. Ini yang paling dekat sama Python ya. Jadi ada Python level 3. Nanti sana kalian bakal belajar tentang advanced bot Discord ya. Jadi kan kita bot Discord-nya di sini masih respon message ya, mengirim gambar, diterapkan AI. Nanti kita juga bakal belajar bagaimana membuat bot Discord-nya bisa online terus ya. Dan juga kita bakal belajar bagaimana kode advance Python lain. Kita bakal mendalami tentang kelas, bagaimana membuat objek dengan kode Python ya. Nah, jadi masih banyak lagi ilmu yang bisa kita selami ya setelah kursus Python Pro, yaitu di kursus Python level 3 ya setelah Python Pro. Nah, kemudian satu lagi ada kursus web development. Jadi di sana kalian bakal difokuskan untuk mendevelop sebuah website ya, dari mulai mendesainnya secara visual di Figma, nanti kemudian kalian develop menggunakan HTML, CSS dan juga JavaScript begitu ya. Jadi front end-nya lebih responsif. Jadi kalian bisa terapkan tuh, bisa gabungin website development kalian dengan front end yang interaktif dengan back end Python begitu ya, dengan ilmu yang kalian dapatkan di kursus Python Pro gitu teman-teman. Oke. Nah, sebagai closing mungkin ya yang membahas tentang kursus selanjutnya, aku udah nyiapin mungkin beberapa rekomendasi buat teman-teman semua ya, bisa diperhatikan ya, rekomendasi buat teman-teman semua sekiranya itu kalian semua cocok untuk bergabung di kursus apa nih setelah kursus Python Pro gitu. Nah, sini pertama aku ada rekomendasi buat Aran nih. Nah, buat Aran aku melihat perbedaan Aran serta project akhirnya aku menyarankan Aran untuk ikut di kursus Python level 3 nih setelah kursus Python Pro ya. Ini just recommendation dari aku ya, bisa dipertimbangkan juga, dan ya aku berharap cocok buat Aran ya begitu. Yang kedua ada Irsyad nih. Nah, buat Irsyad, oh ya aku lupa menyampaikan ya. Jadi misalnya kalau teman-teman pingin mendevelop game nih ya, kan kalau FWD Pro kita belajar desain 3D-nya. Nah, kalau misalnya pengen desain 3D ditambah dengan game, nah itu ada juga nih kursus Roblox level 2 di Codeland ya. Jadi sana kalian bakal belajar bagaimana memprogram dengan bahasa Lua dan juga mendevelop karakter 3D-nya di Roblox Studio. Nah, buat Irsyad aku sangat menyarankan untuk ikut kursus Roblox level 2 ya. Jadi belajar bagaimana memprogram game Roblox serta membuat karakternya di dunia Roblox Studio. Dan ketiga buat Jeremy nih, aku menyarankan Jeremy bisa ikut kursus Python level 3 ya, karena Jeremy kan kuliah juga ya. Nah, mungkin di kursus Python level 3 ini bisa kembali mendalami ya struktur kode yang lebih advance dengan Python. Kemudian untuk Alice nih, Alice kan udah pernah ngobrol sama aku ya, katanya suka ngegambar katanya. Ya enggak, makanya aku rekomendasinya ke kursus FWD Pro ya. Tapi sebenarnya kalau tidak hanya gambar sih, sebenarnya aku lebih highlight di 3D modelingnya ya. Karena 3D modeling itu sebenarnya nggak hanya benefit untuk animasi saja ya, tapi buat di bidang engineering pun sangat dibutuhkan ya untuk 3D modeling gitu ya, Alice. Oke, dari aku ya. Nah, kalau buat Sonia nih, karena aku suka lihat ya Sonia kemudian jago JS juga, kemudian performanya juga bagus. Nah, aku rekomendasiin untuk ikut kursus Python level 3 ya, karena kan bisa nih menerapkan front end-nya yang udah interaktif ya, menggunakan HTML, CSS dan JS. Nah, dengan pemahaman Python yang lebih mendalam lagi, nanti di level 3 itu bisa membuat aplikasinya atau project akhirnya ini bisa lebih keren lagi Sonia gitu. Ya, nah buat Abad nih. Nah, Abad kan kita ngerjain project web ya, Abad ya. Nah, jadi aku rekomendasiin Abad untuk ikut kursus web development nih habis dari Python Pro ya. Sana Abad bakal belajar lagi HTML, belajar lagi CSS ya. Kemudian nanti Abad bakal belajar juga bagaimana membuat website interaktif dengan JavaScript gitu. Jadi nanti back end yang sekarang udah dibuat bisa digabungin tuh sama front end atau tampilan website yang udah dibuat sama Abad di kursus web development gitu. Yap. Oke, nah terus kemudian buat Z. Nah, buat Z aku rekomendasiin Z untuk ikut kursus Python level 3 juga ya. Level 3 ya. Jadi untuk mendalami kembali pemahaman di kursus Python Pro ini ya, untuk mempelajari kembali struktur kode Python yang lebih advance ya gitu. Sama juga untuk Denanta ya, dengan performanya yang sangat keren di kelas ini, aku pengen rekomendasiin Denanta untuk ikut kursus Python level 3 ya, supaya bisa mendalami kembali nih ilmu Python yang sudah didapatkan di kursus Python Pro ya. Atau kita bisa sebut nih Python Pro tuh level 2 ya. Kan kita Python basic level pertama, Python Pro level 2. Nah, nanti ada lagi nih Python level 3 ya, gitu.
Kemudian untuk Albar nih, nah buat Albar aku rekomendasiin Albar untuk ikut kursus web development ya. Oke, web development. Nah, jadi sudah memahami nih back end di kursus Python Pro. Nah, kita bisa memahami tentang front end serta interaktifnya di kursus web development nih Albar ya. Gitu. Oke, nah kemudian untuk Hafid, aku rekomendasiin Hafid untuk ikut kursus Python level 3 ya. Aku juga udah pernah ngobrol sama Hafid. Hafid kalau kuliah suka atau pengen kemana? Aku pengen ke ITK. Nah, jadi cocok ya. Jadi bisa mendalami kembali pemahaman tentang Python, terutama untuk kode yang lebih advance seperti object oriented programming ya, kemudian advance automation. Nanti juga ada membahas tentang AI lagi ya di kursus Python level 3. Dan terakhir buat Alfon nih ya. Alfon juga aku saranin untuk ikut kursus Python level 3 ya. Waktu kita udah pernah ngobrol nggak sih Alfon yang kuliah itu ya sama kayak Hafid ya nggak sih? Nah, jadi makanya aku pengen rekomendasiin ke Python level 3 supaya bisa memahami kode Python, memahami ilmu tentang Python ini bisa lebih dalam lagi ya, karena kan kita sudah mendapatkan ilmu yang mendalam nih di Python Pro, udah intermediate to advance ya. Nah, kita bisa lebih advance lagi untuk bergabung di kursus Python level 3 begitu ya. Oke, nah mungkin teman-teman sih dari yang aku sampaikan, dari yang aku sampaikan tadi rekomendasinya, ada pertanyaan dulu nggak nih dari teman-teman semua kira-kira? Coba yang mau bertanya boleh raise hand, silakan. Ada pertanyaan nggak teman-teman sebelum lanjut ke presentasi project? Ada pertanyaan nggak? Atau aduh Kak belum kepikiran Kak. Kak kayaknya cocok Kak. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Jangan malu-malu guys. Ada pertanyaan nggak? Atau mau coba presentasi? Oke. Sebenarnya udah mau presentasi. Oke. Gini, misalnya kalau teman-teman semua ada pertanyaan, nanti bisa disimpan ya di akhir. Aku bakal buka lagi sesi pertanyaan. Tapi ini ada kolom chat, aku coba cek dulu ya siapa nih yang bertanya. Oke, sebentar. Yang khusus di saya itu saya udah pernah ikut Kak. Oh, udah pernah ikut ya. Oke. Kalau udah pernah ikut, gak apa Elis ya. Nah, berarti kita bisa nih ekspor ke kursus yang baru ya. Nah, aku juga udah nyiapin sih sebenarnya cadangannya ya. Misalnya kalau Elis ternyata udah pernah ikut ya kursus FWD Pro. Nah, Elis kan bagusnya performanya ya di kursus Python Pro ini ya, pemahamannya juga sangat bagus. Jadi aku bisa rekomendasiin Elis untuk ikut Python level 3 ya, begitu. Jadi setelah kan FWD Pro udah nih. Nah, Python Pro udah. Nah, kan kita udah punya ilmu Python intermediate to advance-nya. Nah, kita bisa lanjut ke kursus Python level 3 itu Elis ya. Oke. Nah, aku harap bisa cocok dan sesuai ya rekomendasi aku dengan preferensi kamu begitu. Atau mungkin yang lain ada pertanyaan nggak? Thank you Elis ya. Konfirmasinya, thank you Elis. Ada mau bertanya nggak? Coba. Kalau nggak kita next ke presentasi project nih. Gak ada ya? Ya udah, oke. Sekarang nanti kita lanjut dulu untuk presentasi project. Nanti kemudian kalau misalnya ada pertanyaan di akhir bisa teman-teman sampaikan. Ya. Oke. Nah sekarang kita masuk ke presentasi project teman-teman semua ya, atau mungkin main session di kelas kita hari atau di acara graduation kita hari ini. Ya jadi teman-teman semua jangan deg-degan ya, santai aja karena kan teman-teman semua sudah paham betul ya terkait project yang kalian buat ya, serta idenya pun teman-teman yang mendevelop ya. Jadi kalian bisa dengan percaya diri untuk mencapaikannya. Tapi nggak perlu lama-lama teman-teman semua ya. Kita kan waktu itu dibatasi 5 menit nih satu orang. Ini kan ada sekitar 11 ya teman-teman semua, dikali 5 aja udah 55 menit ya enggak? Ya, oke. Nah, jadi kalian bisa lebih cepat itu lebih bagus ya, tapi jangan melewatkan hal-hal ini. Yang pertama, coba kalian ceritakan fitur menarik dari proyek kalian sambil ditunjukkan proyek akhirnya. Kemudian yang kedua ya, kalian misalnya nih ada yang belum siap proyeknya atau belum selesai, kalian bisa sampaikan rencana ataupun ide yang sebenarnya teman-teman pengen realisasikan gitu. Ini aku pengen nambahin video sebenarnya di sini, nah cuma karena waktunya tidak cukup atau karena kodenya terlalu kompleks, aku
belum dapat menambahkan. Jadi teman-teman bisa sampaikan saja, ya begitu. Kemudian yang terakhir, nanti aku bakal memberikan feedback, ya, dan juga nanti aku bakal tunjuk teman-teman semua untuk memberikan feedback juga, ya, untuk yang presentasi. Jadi kalian semua bisa stay on cam dan tetap memperhatikan presentasi dari teman-temannya, karena aku bakal tunjuk secara acak untuk memberikan feedback dari presentasi yang telah disampaikan, gitu. Oke, siap ya semuanya ya? Oke, oke. Sekarang coba kita tunjuk yang pertama dulu ya. Aku udah share di grup kan? Ya, siapa yang pertama coba? Aran ya. Oke, silakan Aran. Boleh coba share screen ya teman-teman semua. Boleh kasih ini dong tepuk tangannya buat Aran. Boleh coba nyalain mic-nya, oke? Atau kasih reaction di Zoom-nya ya. Silakan Aran. Oke, boleh share screen langsung kita mulai aja presentasinya. Silakan. Oke, jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang proyek akhir saya, yaitu bot Discord yang bisa yang menerapkan AI untuk mengklasifikasi gambar tentang sampah. Jadi nama bot saya itu Jeremy Bot itu. Nah, si Jeremy Bot dia eh, memakai memakai command $check bisa eh, mendeteksi gambar dan akan mengklasifikasi gambar itu ke dalam 6 kelas, yaitu botol plastik, botol kaca, kaleng, sampah elektronik, apa lagi ya? Kardus sama kertas, ya. Jadi eh, kita bisa ambil misalnya gambar sampah botol plastik. Nah, jadi misalnya ambil gambar ini, lalu kita ketik sama command $check sama nge-paste gambar itu. Si Jeremy Bot akan mendeteksi eh, gambarnya dan ya, jadi dia akan bilang, oh ini adalah sampah botol plastik. Eh, dan dia juga men- menjelaskan eh, dikit tentang botol plastik ini. Jadi ini merupakan barang bekas atau tidak, ya, barang bekas atau barang yang tidak terpakai, yang terbuat dari bahan kimia yang tidak terbarukan. Dan habis itu, si Jeremy Bot akan kasih eh, website dengan informasi tentang eh, bagaimana cara untuk mendaur ulang sampah tersebut. Eh, Kayaknya itu saja ya, Kak. Oke. Ya, oke. Semuanya boleh kasih tepuk tangan ya buat prestasi proyeknya Aran. Keren banget nih. Oke, oke. Mungkin aku pengen tanya dulu ya ke satu orang mungkin ya, ke ini deh pendapatnya mungkin ke siapa ya. Pertama di sini aku tanya dulu ke ini deh, Alfon. Coba Alfon, menurut kamu gimana nih proyeknya Aran kira-kira? Proyeknya menarik, Kak. Menarik, menarik dari sisi mananya nih? Penjelasannya sudah cukup detail. Oke, cukup Ada detail. ada Baik. link artikel, Ah, ada itu apa namanya? Penjelasan dari sampahnya. filsafatnya oke. Tapi ada yang perlu diimprove nggak kira-kira dari Alfon? Eh, Mungkin ditambah solusi, solusi Solusi solusinya untuk mengurangi eh sampahnya gitu. ya Oke, ya. Oke, ada lagi Alfon? nggak ada, Kak. Ada ya. Oke. Ya, thank you Alfon ya atas feedback untuk Aran. Nah, kalau dari aku nih Aran nih, ini sangat kreatif sekali ya Aran ya. Dan kamu juga sudah sangat bagus membagi kelasnya itu jadi 6 barang ya. Kardus, botol, kemudian kaleng, kabel dan lain sebagainya. Karena kita tidak bisa ya kalau misalnya membagi hanya kedua kelas saja, organik dan juga anorganik. Karena kan gambarnya banyak ya. Kalau misalnya organik, gambarnya sampah, makanan dan lain sebagainya. Dan anorganik misalnya gambar sampah-sampah anorganik. Tapi nanti model AI-nya itu tidak dapat belajar dengan baik ya. Karena kan gambarnya terlalu beragam. Nah, tapi di sini
Pertama memang botnya dibuat untuk mengklasifikasikan sampah anorganik, dan kedua dibuat banyak kelas sehingga botnya lebih mudah untuk mengklasifikasikannya. Gitu Aran ya, jadi sangat sangat bagus sekali untuk pembuatan kelas yang bisa diterapkan oleh model machine learningnya. Nah mungkin kalau dari aku ini ada sedikit masukan Aran, jadi ini kan masih artikel ya, artikel bagaimana cara untuk apa ya, mendaur ulang sampahnya. Nah kalau keren sih kita bisa masukin link YouTube gitu loh, ya enggak? Ya Aran, link YouTube, dan juga tadi mungkin kata Alfon ya, solusi bagaimana tips-tips untuk mengurangi sampah botol plastik atau sampah yang 6 tadi. Jadi pertama ada tips-tipsnya dulu nih, baru kasih cara daur ulang. Karena kan daur ulang itu adalah cara terakhir ya, karena kita udah tanggung beli kan sampah tersebut. Jadi kita daur ulang. Tapi ada juga nih tips di awal tuh bagaimana menguranginya. Jadi cari alternatifnya apa. Gitu Aran. Oke? Mungkin kalau aku pengen tanya nih ke Aran. Eh, dari 1 sampai 5 nih. Seberapa sulit ngedevelop project ini? Di 1 sampai 5. Gak terlalu sulit sih Kak. Eh, jadi aku kasih kayak 2. Ya. 2 ya. Oke, 2 ya. Siap. Oke. Thank you Aran. Ya, dan teman-teman semua silakan tepuk tangan untuk Aran ya yang telah menyampaikan project akhirnya. Oke. Sip. Ya, sekarang coba kita lanjut ke nomor 2. Di sini ada Irsyad ya. Nah, silakan Irsyad, bisa coba untuk on cam dan screen nggak Irsyad ya, silakan. Setelah screen langsung mulai saja ya, langsung mulai saja penjelasannya Irsyad, silakan. Oke, ya. Silakan Irsyad, boleh dimulai. Ya, ini share screen webnya atau share screen VS Code-nya Irsyad, sorry. Coba ganti-ganti share screen-nya ke share screen web coba. Proyeknya kan belum selesai, Kak. Oh, oke, coba boleh mulai dulu aja, nggak apa. Ya, iya, silakan. Coba kasih tepuk tangan dulu teman-teman ya buat Irsyad ya. Oke, coba kasih reaksinya dong. Ya, coba perhatikan teman-teman semua. Ya, coba. Oke, silakan Irsyad, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizal Ya. Tarif Sawijaya. Jadi saya ingin membuat website untuk menjaga kelestarian hutan. Hmm. Cuman proyeknya belum selesai. Progresnya baru di pencarian artikel. Oke. Kemudian ada lagi yang ingin sampaikan Irsyad mungkin? Baru segini aja cuman Kak. Oke, oke. Tapi nanti mungkin ya aku coba tanya dulu ya. Kan itu website nanti itu ada beberapa fitur gitu ya. Kamu mungkin nanti bakal nge-share ada artikel tentang melestarikan hutan, tentang bagaimana mencegah apa deforestasi. Nah, mungkin apa aja nih yang bakal dimunculkan nanti idenya mungkin ya kira-kira. Selain artikel yang pertama ini, nanti kira-kira rencananya ke depannya bakal ada apa aja, Irsyad? Gambar-gambar untuk apa? Dilarang menebang ini, Gimana? dilarang menebang apa? Pohon Oke. Ada juga ada resource secara gambarnya juga. ilegal. Kemudian, Sama menanam pohon untuk memperbanyak
Pohon untuk oksigen. Oke, Dah. udah itu aja. Oke, ya. Ada nggak yang mau disampaikan mungkin terkait proyek akhirnya Irsyad? Nggak tahu. Gak apa ya, oke. Teman-teman semua boleh kasih deh tepuk tangan buat presentasinya Irsyad. Coba kasih tepuk tangannya dong. Reactionnya mana? Kalau misalnya ini pakai reaction aja nggak apa-apa. Ya kayak aku tuh pakai reaction. Oke, Irsyad nggak apa, Irsyad boleh stay ini dulu. Irsyad boleh on cam lagi sama share screen lagi ya. Aku pengen coba kasih sedikit ini mungkin ya. Sedikit feedback mungkin buat proyeknya. Ya, jadi sini Irsyad teman-teman, aku lihat Irsyad ingin membuat sebuah website tentang all about how to save the forest itu. Jadi bagaimana menjaga hutan gitu. Di sini nanti itu kalau tidak salah nanti itu ada 4 halaman gitu. Yang pertama nanti bagaimana melestarikan hutan ya. Kemudian nanti eh, bagaimana menghentikan eksploitasi hutan gitu. Lalu nanti itu Irsyad bakal nge-share bagaimana sih eh, alternatif selain penggunaan kayu gitu ya. Nah, kemudian nanti juga ada resource gambar juga ya. Resource gambar misalnya cara penanaman pohon serta videonya bagaimana nanti juga dimasukkan ke websitenya begitu. Irsyad ya. Nah, jadi mungkin kalau saran dari aku ya Irsyad, tadi kan udah ada nih sekitar tiga menu yang bakal ada di websitenya Irsyad. Nah, tapi mungkin bisa jadi tambahan nih. Jadi coba misalnya kalau kita coba digabung tuh misalnya yang eh, melestarikan hutan dengan cara penanamannya gitu. Jadi gambar cara penanaman serta artikel pelestarian hutan digabung ya. Kemudian nanti misalnya yang alternatif itu digabung dengan artikel dampak atau efek kalau kita tidak melestarikan hutan gitu. Jadi nanti artikelnya kan kompak ya, ada gambarnya, kemudian juga ngasih informasi ya. Jadi sehingga user nggak perlu ribet ganti-ganti halaman. Oke, kalau misalnya ingin melihat informasi yang sama begitu Irsyad. Oke, gitu ya. Irsyad, nanti jangan lupa untuk di ini ya bisa diselesaikan kembali. Oke, karena kan itu udah ada baca aku MD ya. Nanti Irsyad bisa coba untuk baca kembali bagaimana sih tahapan-tahapannya ya. Kita bagaimana penerapan-penerapan oh kalau HTML-nya namanya ini di kode Python-nya harus seperti apa begitu ya. Oke, supaya nanti webnya bisa dijalankan ya. Ya begitu. Oke. Kalau dari Irsyad nih mungkin ketika pencarian ide ada kesulitan nggak ketika mencari ide proyeknya? Sedikit. Dikit ya, oke, nggak apa-apa itu ya nggak apa-apa. Tapi kan karena kita udah simpen ide proyeknya waktu itu ya di board gitu, jadi bisa memudahkan Irsyad, oke, untuk mendapatkan ide proyeknya. Ya oke teman-teman semua, boleh deh kasih tepuk tangan buat webnya Irsyad ya. Oke, tepuk tangan semua, boleh kasih reactionnya. Oke, sekarang kita coba lanjut lagi ke kontestan ketiga. Di sini ada siapa? Coba ada yang mau ini nggak ngaku nggak? Yang ketiga siapa? Yang ketawa tuh ngaku. Oke, Hafid silakan Hafid boleh coba share screen ya. Oke, kita mulai. Ini langsung share screen aja, Kak. Langsung aja share screen langsung ini eh, langsung jelaskan aja langsung mulai ya. Oke. 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 Ini udah kelihatan? Udah Hafid. Iya. Selamat malam. Saya Muhammad Hafid Jadi akan mempresentasikan proyek akhir saya. Jadi proyek apa ini? Ini adalah bot Discord dengan AI untuk mendeteksi apakah tempat tersebut itu memiliki udara yang berpolusi atau bersih gitu dengan cara eh, melihat apa banyaknya pepohonan dan objek-objek lainnya gitu, seperti air atau kayak gitu. Ini fitur-fitur yang ada. Jadi di sini ada bisa pakai klasifikasi gitu. Ini kalau mau klasifikasi aja bisa, atau deteksi ini juga bisa. Ini menggunakan YOLO V5 untuk deteksi ini, PyTorch ya. Atau yang ini yang paling utamanya ini kombinasi antara keduanya. Jadi bisa deteksi ini jadi kayak pakai klasifikasi terus sama ada deteksinya juga gitu.
Ini saya akan memberikan contoh bagaimana cara ini bekerja. Sebentar. Oke, ya, lihat ya. Keren banget banyak fiturnya ya. Coba lihat. Iya, jadi bisa eh, nah, misalnya gambar yang ini yang udah pernah dicoba juga, ya di seperti ini emang butuh waktu yang agak lama. Nah, ini emang kadang suka agak error dikit ya. Ini yang deteksi-deteksi sebelumnya, ya ini benar. Kalau pepohonan itu artinya area itu tuh hutan atau banyak pohon. Kalau urban itu dia eh, sedikit pohonnya, jadi mungkin lebih berpolusi gitu. Nah, ini model yang dipakai ini YOLO V5 dengan sampel gambar dari RoboFlow dengan jumlah gambar ada 400 tambah 400. Oh iya, kelasnya di sini ada itu juga ya, ada pohon sama air atau danau gitu. Jadi dilatih menggunakan Google Colab untuk menjadi file .pt ini dengan epoch selama 200 dan itu butuh waktu sejam lah kira-kira. Nah, ini juga ada kekurangan yang masih bisa diperbaiki. Itu ada sebenarnya kalau yang di sini kekurangan lebih pada model teksinya ya, karena mungkin epoxnya kurang atau gimana gitu. Ya nggak tahu juga. Tujuannya ini mungkin kurang jelas di sini tujuannya buat apa ya. Tapi kedepannya mungkin bisa untuk membuat sistem canggih yang bisa mendeteksi otomatis itu kedepannya mungkin. Eh, ya, mungkin itu saja. Terima kasih telah menyaksikan presentasi saya. Oke, ya teman-teman semua boleh deh kasih tepuk tangan dulu buat Hafid tuh keren banget ya. Oke, nah coba mungkin boleh deh semuanya dari di kolom chat coba lihat ya dari 1 sampai 10 berapa nih coba penilaian teman-teman semua buat proyeknya Hafid. Coba boleh kasih jawabannya di kolom chat. Oke, coba kita bikin ramenya kolom chat aja deh. Nggak kita semuanya juga ramai. Oke, coba teman-teman semua boleh kasih deh. Kasih penilaiannya mungkin di kolom chat ya dari 1 sampai 10. Scale 1 to 10 coba berapa nih nilai buat proyeknya Hafid. Ya coba teman-teman boleh kasih nih. Kasih ya di kolom chat ya bisa kalian ketik. Oke, nah mungkin nih kalau dari aku Hafid ya. Yang pertama keren banget banyak fiturnya. Dan aku paling keren itu ada fitur combo itu ya. Jadi kombinasi deteksi dan juga klasifikasi dia mengklasifikasi urban serta mendeteksi ada objek apa saja. Ya enggak? By the way itu Iya, nanti kalau si deteksi itu ketika dia ngitung pohon dihitung pohonnya gitu ya. eh ingin awalnya waktu awal-awal bikin proyek itu pengennya gitu sih, cuman kayaknya ada kayaknya modelnya agak kurang bagus gitu, jadi Oh, nggak bisa ngelihat semua pohon yang ada gitu. oh Ya ya, gitu yang sih. YOLO V5 itu ya. Yang Iya. YOLO V5. Tapi kalau yang YOLO V3 nggak ada pohonnya kalau nggak salah ya. Dia di objeknya. Itu sih dibikin itu ya di custom gitu. Kalau YOLO V3 kayaknya nggak Ah, bisa di custom itu, yang banyak di custom itu iya. YOLO V5 sih. Ya, oke. Karena kan kalau YOLO V3 kan udah jadi PT ya, udah jadi model, tinggal di loading aja. Kalau YOLO Iya, V5 itu kamu dapatnya kode kan berarti ya. Makanya tadi aku dengar, oh kamu training sendiri nih modelnya. Ya, trainingnya pakai Google Colab. Terus ada epochnya juga, wah epochnya 200, kemudian sejam ya. Ya, aku juga iya. pernah kayak gitu ya ngelatih gambar tangan sejam, 2 jam gitu, tungguin gitu ya. Aku penasaran nih sama akurasinya berapa? Akurasinya dapat berapa? Eh, Kenapa? Akurasi YOLO V5-nya dapat berapa? Maksudnya gimana tuh? Akurasi kan ketika kita ngelatih itu ada akurasinya gitu nanti itu berapa tuh dikasih Oh, dihitung nggak ada, akurasinya berapa. ada filenya sih. Di mana ya? Lupa tapi nyimpannya. Tapi Oke. kayaknya cukup bagus sih waktu itu. Cuman nggak tahu juga gitu. Oke, Gitu. oke. Emang agak bingung sih awal-awalnya. Ya nggak apa sih ya tapi bagus ya kamu udah mencoba mendevelop AI dari scratch juga sih nih kamu lihat ya gimana prosesnya menjalankan file si YOLO V5-nya pakai PyTorch gitu bagus keren. Oke, nah mungkin kalau 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 dari aku ya ini mungkin tambahannya ya tadi kan fiturnya udah banyak nih nah itu bisa banget ditopang sama informasinya juga nih Hafid yang dikasih oleh bot Discord-nya ya inferensinya. Jadi misalnya kan tadi aku lihat botnya cuma kasih tahu kayak
ini urban, sedikit pohon gitu kan. Oh ini pepohonan banyak pohon. Nah mungkin kamu bisa kasih juga informasi lain, misalnya apa sih benefitnya kalau banyak pohon. Terus apakah bisa gitu urban pohonnya banyak? Oh bisa, gimana caranya? Bisa kamu kasih tahu. Jadi kan dengan kita memasukkan AI ke bot Discord itu supaya AI-nya bisa banyak bicara ya nggak sih? Karena kan AI itu kan Iya, cuma klasifikasi doang. Pohon bukan, ya kan? Urban bukan ya nggak sih? Nah, tapi kenapa kita iya, masukkan ke bot Discord supaya dia bisa banyak bicara ya nggak gitu kan? iya, kayak Supaya dia ngasih tahu jualan. apa gunanya gini, apa Hmm, bagusnya kalau banyak, betul. kalau udah Itu, segar gitu ya. itu betul. Ya jadi makanya ada inferensi itu kayak gitu ya. Jadi buat model AI itu kita masukkan ke sebuah aplikasi supaya dia bisa ya bisa bicara banyak gitu. Ya, gitu Hafid kalau Iya. dari aku. Oke, jadi nanti bisa dikembangkan juga ya. Tapi kok tadi fiturnya udah breakthrough banget, keren. Oke. Keren. Oke, semuanya boleh kasih ini deh, boleh kasih tepuk tangan dulu buat eh Hafid, silakan. Oke, kemudian kita coba lanjut ke yang berikutnya siapa ya? Di sini ada Elis ya. Oke, baru yang keempat nih. Oke, coba kita ingat lagi teman-teman ya, waktunya mungkin kita bisa prestasi sekitar 2 sampai 3 menit ya. Nanti baru kita ada tanya jawab. Oke, silakan Elis, bisa dimulai presentasi projectnya. Boleh kasih ini ya teman-teman ya, boleh kasih tepuk tangan buat Elis, silakan. Abis ini berarti siap-siap ya siapa? Jeremy siap-siap ya. Abis ini siap-siap Jeremy. Oke. Habis Jeremy nanti siap-siap Sonia. Oke. Oke. Ayo Alis bisa di-share Discord-nya. Boleh, silakan. Tunggu bentar, Kak. Berarti abis ini Jeremy bisa siap-siap ya. Jeremy, wah masih banyak nih teman-teman ya. Sonia, Albar, Alfon, Denanta, Abad, Z. Ini kelihatan nggak? Kelihatan Alis cuma ada gema gitu karena kamu pakai dua device nih kayaknya. Pakai HP sama laptop juga. Tunggu bentar. Um, oke. Halo, selamat sore semuanya. Jadi aku bakal presentasiin untuk final project di Python Pro deadline hari ini. Aku bikin Discord bot yang carbon calculator atau ini namanya di sini carbon counter. Jadi buat ringkasannya kurang lebih carbon counter itu buat Discord interaktif yang dia ada beberapa komen untuk menghitung carbon footprint dari penggunanya dan juga kasih tips sedikit buat cara kurangi. Kurang lebih di botnya aku baru masukinnya 4 fitur doang. Itu ada kelihatan di sini. Kalau buat masukin satu-satu, kurang lebih kan yang pertama tadi itu fact. Ini itu pakai importnya random. Dia itu pas dikasih komennya bakal keluarin informasi dari beberapa yang udah aku masukin ke dalam botnya yang terkait dengan pemanasan global. Abis itu ada yang komen flight. Ini tuh karena sebenarnya salah satu hal yang ngasilin banyak emisi karbon itu penerbangan pesawat. Jadi komen ini itu nanti botnya bakal nanyain berapa jarak yang kita lewatin dalam penerbangan. Habis itu nanti dia bisa ngitung emisi karbonnya. Ini ada beberapa contoh gambarnya. Di bagian kanan ini tuh aku coba pakai fitur try and accept yang kakaknya pernah ajarin supaya dia kalau misalnya pas ditanyain berapa kilometer penerbangannya kalau dimasukinnya bukan dalam bentuk angka dia bakal kasih jawaban yang beda. Uh, so ini ada juga
eh, komen yang commute itu kurang lebih, oh itu ada typo. Cuman itu buat ngitung eh, emisi karbon dari perjalanan menggunakan kendaraan. Yang ini aku kasih contoh itu, jadi nanti botnya bakal nanyain kendaraan yang dipakai. Habis itu penggunanya jawab, dia nanya jarak yang ditempuh. Habis itu nanti dia bakal ngitung hasilnya dengan kaliin emisi karbon berdasarkan kilometer dengan hasil input penggunanya. Dan kalau misalnya kendaraan yang dipakai sama pengguna itu belum terdaftar di botnya, aku nambahin juga ini fitur supaya dia bisa apa eh, penggunanya juga bisa masukin sendiri kurang lebih. Keren. Ya, sama yang terakhir itu fitur electricity, dimana kurang lebih botnya itu bakal nanyain kalau kita pakai sumber daya rumah kita pakai sumber daya listrik yang terbarukan atau enggak, dan kalau enggak dia nanyain jumlah penggunaan listrik per bulan di dalam kilowatt, yang habis itu dia bakal hitung buat hasilin emisi karbonnya, dan dia ini di bawahnya ada kasih tips sedikit tentang cara buat kurangin pakai peralatan hemat energi sama hemat listriknya. Dan kalau misalnya apa dia penggunanya bilang mereka pakai sumber daya terbarukan, itu juga kasih jawaban beda gara-gara sumber daya listrik yang renewable itu nggak terlalu banyak keluarin jejak karbon. Ya, kurang lebih itu presentasinya. Terima kasih. Oke, teman-teman semua boleh kasih dong reactionnya, boleh kasih tepuk tangannya buat Elis. Wah, keren banget ya fiturnya, rich fitur. Oke. Dan seperti biasa di kolom chat bisa kasih nilai dari 1 sampai 10. Kira-kira buat proyeknya Elis berapa nih ya nilainya. Oke, Elis keren banget ya, fiturnya sangat banyak dan tadi ada kalkulator juga. Setelah aku tadi bikin tercengang tuh bisa nambahin data, ya itu keren tuh. Oke, tapi by the way nanti mungkin bisa dicek ya apakah nanti ada ini nggak pemeriksaan kalau misalnya data yang di input tuh udah ada. Nah itu nanti bisa ditolak ada kan ya? Saya kita pernah masukin mobil, nanti dicek lagi nih mobilnya udah ada belum, ya gitu. Nanti mungkin bisa dicek ya. Jadi untuk pemeriksaan apakah udah pernah masuk atau belum datanya gitu. Tapi fitur tadi keren banget ya, ada fact, kemudian ada electricity, commute ya. Nah, itu semua pun dibuat layaknya gamification. Jadi kasih experience berbincang yang lebih kerasa gitu ya buat usernya ya, karena botnya semacam multi talent, dia bisa tahu berbagai macam tentang polusi. Paling kalau aku dari aku nih sedikit aja Alice ya. Yang pertama mungkin ini doang sih satu. Tadi di bagian comment fact itu kayaknya bagus deh kalau misalnya kita coba tambah ini ya nggak sih, tambah gambar gitu. Jadi dia tuh kan artikelnya agak panjang tuh sedikit ya, nanti ada gambarnya juga. Ya mungkin ada nih, aku kepikiran tadi sedikit. Jadi biar botnya agak lucu gitu. Jadi setiap dia kasih respon tuh ada kayak gambar meme-nya gitu loh. Yang ngebahas tentang polusi. Jadi kayak orang tuh bisa lebih asik makanya ya enggak sih? Gitu ya. Oke, nanti itu bisa dipertimbangkan buat diterapkan ya Elis ya. Bagus. Oke. Ya, kalau dari Elis mungkin susah nggak sih develop project kayak gini atau gampang-gampang aja? Ada beberapa permasalahannya itu pas lagi nyari informasinya sebenarnya yang ribet, Oke. sama pas aku ngelakuin codingnya entah kenapa sangat banyak bug yang terjadi, Oke. yang akhirnya harus ngulang-ngulang beberapa kali, tapi untungnya akhirnya bisa. Bisa ya, oke. Ya, it's part of process ya, nggak apa-apa. Oke, lagi teman-teman semua boleh kasih reactionnya dan tepuk tangannya buat projectnya Alice. Keren. Oke, selanjutnya nih, Jeremy boleh coba ya langsung aja kita share screen, dan nanti setelah Jeremy, Sonia siap-siap ya. Jadi kita langsung aja tektokan gitu ya. Jadi langsung ganti, kita bahas ganti lagi. Oke, Z kamu aman kan, nggak deg-degan Z terakhir soalnya. Kadang kalau aku tuh kalau lagi lomba gitu ya, terakhir tuh kadang lomba pidato nih terakhir deg-degan gitu. Aku pengen pertama, soalnya pertama tuh udah gitu, tampil pertama langsung lolos gitu. Tapi enggak lah, teman-teman semua kan santai ya. Jadi nggak deg-degan. Oke, coba lanjut. Boleh Jeremy, silakan Jeremy, boleh share screen ya. Bisa menampilkan projectnya. Oke.
Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izinkan saya mau memperkenalkan atau memberi tahu hasil proyek akhir saya di Python Pro ini. Nah, dengan tema atau judul proyek akhir saya yaitu hemat energi dan itu eh, proyek akhir saya yaitu membuat website dan pada tampilan pertama ini beranda atau home ini pada tampilan pertama akan disambut dengan selamat datang di halaman hemat energi bersama kita wujudkan bumi yang lebih hijau dan hemat energi. Dan pada bagian di sini akan mendedikasikan atau memberitahu sedikit informasi tentang mengapa harus hemat energi untuk lingkungan, masa depan, dan untuk kantong. Nah, untuk pada bagian atas, jika diperhatikan dengan baik, di sini ada beberapa halaman lain seperti tips hemat energi, produk dengan kontak kami. Dan pada bagian tips saya saat saya membuat tipsnya lebih panjang, ternyata tidak cukup dan tidak muat. Jadi dan waktu juga kurang, jadi ya saya hanya ambil singkat saja di sini tips-tipsnya. Dan juga pada bagian halaman yang berikutnya adalah produk. Ini di sini tidak mempromosikan atau menjual ya. Ini hanya contoh saja. Yang pada bagian ini ada produk ramah lingkungan yaitu yang pertama panel surya, yang kedua adalah lampu LED hemat energi, dan dan ketiga dan empat ini adalah untuk barang-barang yang untuk mengurangi penggunaan plastik, untuk mengatasi penggunaan ya gitu. Dan yang terakhir adalah ini adalah kontak kami pada website ini. Jika ada yang mau bertanya lebih lanjut atau mau mau kerjasama, bisa mengirim pesan, masukkan nama, email, dan pesan yang yang kalian mau sampaikan kepada website kami. Sekian dari presentasi dan eh, project akhir saya. Terima kasih. Oke, oke keren. Semuanya boleh coba deh kasih tepuk tangan buat Jeremy ya. Coba aku kasih ini deh. Coba semuanya lihat kolom chat lagi ya. Dari 1 sampai 10 berapa coba penilaian kalian buat proyeknya Jeremy? Coba silakan ya. Boleh kasih penilaian seperti biasa di kolom chat. Keren banget Jeremy. Oke, aku pengen tanya dulu ke Jeremy nih. Dari 1 sampai 5 seberapa sulit kamu buat proyek ini? 2,5 dah. 2,5 oke ya. Oke, Soalnya oke. enggak apa kayak enggak sulit banget soalnya ini juga ada kaitan dikit ambil tipis-tipis banget sama tugas kuliahnya Jeremy jadi ya enggak susah amat untuk ngambilnya yang susah itu mungkin ke lebih ngeterapinya Python sambungin ke HTML sama CSS-nya ya mungkin itu. Oke, oke. Terus Itu kerjanya ya, situ oke. aja. Itu challenging-nya. Karena aku juga wajar mungkin kalau kuliah kan kita biasanya programming website tuh pakai bahasa selain Python ya. Kalau nggak PHP, JS gitu. Jadi ketika kita ke Ya. Python tuh memang aku pun awal-awal ketika tahu Python bisa web, aku senang banget karena aku nggak bisa JS sama PHP gitu. Aku bisanya Python dan aku tahu Python bisa web, aku senang banget. Ya skripsi pun pakai Python gitu ya enak. Oke. Jadi nanti mungkin bisa di dalam ya, jadinya mungkin di Python level 3 nanti. Gimana sih caranya pakai Python buat bikin web gitu ya. Nah kan kita udah menjadi plus juga gitu. Keren banget nih Jeremy. Banyak banget ya. Tadi aku kerennya yang bagian produksi itu keren banget kayak all shop ya tampilannya bagus. Gitu dan juga ketika berandanya pun sangat jelas sekali ya highlight. Jadi tampilan fitur-fitur juga ditunjukkan dengan jelas dan juga warna yang digunakan pun clickable semua. Jadi orang eh, makin penasaran ingin apa ya menelusuri website yang buat sama Jeremy ini. Tapi kan tadi aku sebutin banyak banget ya fitur-fitur dan juga kelebihan-kelebihan dari tampilan serta uh, flow dari websitenya. Tapi Jeremy aku pengen tanya, ini misalnya kalau yang menu di atas nih, yang di sebelah kanan, kalau warna hitam, apakah nggak sulit dilihat sama orang atau perlu kita ganti warna jadi warna putih mungkin? Ya nggak teksnya? Ya nggak sih? Ya Nah, bisa bisa jadi ya warna bisa putih juga mungkin sih untuk itu diterima. jadi warna putih. Jadi Ya mungkin bisa. kan kayak ini ya hemat energi kan dia jelas ya kelihatan ya. Jadi orang pun Iya betul betul. ngeklik pun lebih apa ya tertrigger gitu. Karena kalau warna hitam ini pertama mungkin ada orang yang agak sulit ya membedakan kontras warna ataupun orang jadi nggak ke-trigger buat ngeklik ya nggak sih. Jadi CTA-nya takutnya ngedrop gitu ya. Nah jadi kalau misalnya kita bisa ganti jadi warna putih itu kayaknya bisa ningkatin orang. Oh aku pengen klik nih
karena dia menonjol gitu. Jeremia itu aja sih yang ini aja ya. Dia aku pas lihat pertama agak aduh itu kok gak warna putih gitu. Tapi kalau overall semuanya udah keren banget Jeremy. Oke ya. Oke, thank you Jeremy ya. Keren banget presentasinya. Mantap. Good job. Oke. Coba kita lanjut lagi ke yang selanjutnya nih ada Sonia ya. Ini sama juga nih contender website ya. Ya. Ya tadi udah 3 ya. Oke, silakan Sonia. Oke, wih keren banget kok bisa gitu ya. Oh, aku tahu fitur Zoom yang kayak YouTuber bisa aku tahu. Oke, boleh silakan Sonia, nggak apa-apa lanjut aja bagus. Nggak apa kalau kalau kayak tadi juga nggak apa-apa. Keren. Silakan Sonia. Halo, selamat malam. Malam. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Untuk proyek akhir saya yaitu membuat website di mana untuk panduan interaktif untuk pengelolaan sampah yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam dan mendorong aksi untuk terus untuk tahu cara mengelola sampah yang baik dan benar. Pada website saya itu memiliki beberapa fitur yang menurut saya itu menarik. Sebelum masuk ke fitur-fiturnya, dalam website ini menjelaskan apa itu pengelolaan sampah, jenis-jenis sampah, serta dampak dan juga tips untuk mengolah sampah. Pada bagian di bawah, terdapat fitur untuk apa yang terjadi jika sampah tidak dapat dikelola. Di mana contoh untuk sampah organik, dia memiliki penjelasan di bawah, jika akan terurai dengan cepat dan kondisi yang tepat, menghasilkan kompos yang kaya nutrisi dan tanaman. Yang menurut saya menarik yaitu pada bagian kuis. Contoh, mengapa daur ulang itu penting? Jawabannya itu untuk mengurangi limbah. Jika benar, itu pilihan tersebut akan berwarna hijau, dan jika salah, itu akan berwarna merah. Akan ada 3 pertanyaan yang diajukan dan memiliki waktu 15 detik per soal. Setelah 3 soal telah selesai, akan ada hasil yang diberikan ketika pengguna setelah selesai menjawab. Dari pertanyaannya, jawaban yang diberikan oleh pengguna, serta jawaban yang seharusnya itu benar dengan alasannya. Dan masuk di bagian terakhir, di bagian formulir umpan balik. Menurut saya, ini bagian yang saya paling sulit untuk dibuat. Jika pengguna memberikan umpan balik mereka akan dapat saya terima melalui website Forms Free. Seperti ini. Ya. Sekian, terima kasih. Oke, teman-teman semua boleh deh kasih tepuk tangan lagi buat proyeknya Sonia. Oke, mungkin aku pengen tanya dulu ke Sonia ya sebelum aku tanya. Ini deh, ini kira-kira butuh waktu berapa lama bikinnya? Kan kita punya waktu 3 minggu nih. Apakah 3 minggunya semua kamu gunakan atau bisa lebih cepat? Atau harusnya minta tambah? Kurang lebih 1 minggu, tapi nggak full, Kak. Full ya. Oke, 1 minggu tapi nggak full ya. Oke, ya. Keren banget nih. Di sini dibuat website seinteraktif mungkin ya, interaktif sekali. Pertama tadi ada fitur kuisnya juga. Dan juga tadi pas ketika kita lihat tentang sampah organik pun tadi di-expand jadi kayak memberikan interaktif ya, pengalaman interaktif bagi user menggunakan website ini. Dan juga kan kalau website itu aku mau nggak mau harus nilai penampilan ya, karena kan jadi penampilan website itu bukan karena bagus atau enggak, tapi kan dia tuh bisa dibaca atau tidak sama orangnya, karena kan website itu kan buat sarana informasi ya, sarana informasi, sarana interaktif ya, sarana interface buat orang yang menggunakan. Nah, sini pun semuanya yang clickable ya, dan juga yang penting semuanya di highlight dengan sangat baik ya, dengan warna yang kontras ya, tulisan yang besar ya, sehingga orang bisa dengan mudah
menggunakannya begitu. Nanti mungkin kalau dari aku di Sonia ya kan semua fiturnya udah bagus nih dan juga tadi inspiratif banget ya daripada kita simpen di database walaupun sebenarnya bisa kita simpen di database formulirnya kita simpan di pihak ketiga kayak di form spree itu pun gak apa-apa ya aku juga baru tahu gitu ya. Karena kan kita bisa enak fetching lagi gitu ya dari form spree. Paling nanti gini ya mungkin yang pernah aku sampaikan juga mungkin kita bisa bikin halaman baru atau enggak gini Sonia mungkin dari tips dari aku ya jadi supaya bisa kita menerapkan Python-nya lebih ya lebih lebih dominan gitu. Jadi misalnya nih formulir kita simpan di halaman berbeda. Kemudian quiz simpan di halaman berbeda ya nggak sih? Artikel simpan di halaman berbeda. Jadi ketika navigasinya itu kita bisa menerapkan Python dengan lebih ya begitu. Oke, terutama navigasinya menggunakan Flash gitu. Jadi dan juga kan user lebih enak ya. Oh, kalau misalnya dia main quiz ke halaman quiz. Kalau dia mau baca artikel ke halaman artikel. Kalau dia mau ngasih formulir sama kontak tadi mungkin ya kita pakai halaman yang lain gitu. Sonia. Ya, jadi biar orang bisa explore lebih banyak, serta kamu bisa simpen-simpen hal-hal yang uh, ya bisa berbau marketing atau misalnya tentang lingkungan hidup ya di setiap halamannya. Jadi banyak media atau banyak tempat yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Oke, gitu. Sip. Oke, keren Sonia. Ya, teman-teman semua boleh Kak, coba ya sama-sama boleh kasih ini tepuk tangan lagi deh buat projectnya Sonia. Wih, kerennya entertain teman-teman. Oke, ya semuanya entertain sih dari tadi dari awal ya. Wih, entertain semua. Kayak lagi nonton ini pitch deck startup. Kayak itu enggak pitch deck startup kayak owner startup lagi nyari investor gitu. Kayak gitu. Ramai. Oke, sekarang kita coba lanjut lagi ke nomor 7 ya. Udah jam 8 lebih 10 ya. Kita perlu boost. Oke, sekarang kita coba nomor 8 ya. Nomor 7, sorry. Peserta nomor 7 ada Albar. Silakan Albar. Oke, habis Albar Alfon siap-siap ya. Oke, silakan Albar bisa dimulai presentasinya. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Salam. saya Albar. Saya akan menjelaskan apa yang saya buat di tugas akhir ini. Pertama, saya membuat bot dengan 4 komen. Nanti akan kita bisa menanyai tentang apa itu polusi, ntar bakalan dijelasin. Ntar ada daftar polusinya di sini yang bisa kita mintai tentang informasi-informasi polusi yang ada. Nanti akan dijelaskan, setelah dijelaskan polusi, akan diarahkan lagi ke web yang lebih menjerumus ke arah polusi tersebut agar yang bertanya bisa lebih mengerti. Nah, setelah itu saya juga menyiapkan komen yaitu cek kota. Ntar akan ditanya oleh bot di mana tempat kamu tinggal dan eh, di sini sudah ada daftar-daftar kota yang di masa sekarang itu memiliki polusi yang lumayan tinggi. Ketika kamu memberikan kota-kota yang yang mempunyai banyak polusi akan diarahkan mungkin untuk pindah agar hidupnya bisa apa ya hidupnya bisa lebih sehat karena polusi tahu sendiri polusi itu nggak sehat. Nah, habis itu setelah dikasih tahu tentang kota-kota tersebut, jika kamu penasaran dengan kota tersebut, ntar ada komen cek regional. Nah, itu nanti akan dijelaskan mengapa pilihan-pilihan tersebut worth it untuk dipilih. Langsung aja saja ya. Oke, boleh coba langsung. Hmm. Boleh di-run dulu mungkin Python-nya atau udah? Oh ya. Ya, lupa ya. Oh ya, kita udah jalan ya? Oke, oke, coba. Oke, boleh. Nah, di sini ada beberapa komen yang akan dikasih tahu oleh bot. Cek polusi, cek kota, cek regional. Kita mulai dari yang pertama. Nah, ini
ada daftar-daftar tentang polusi yang akan diberitahu. Misal kita milih angka 1 aja. Akan akan dijelaskan polusi udara itu apa gitu. Nah, nanti akan diarahkan lagi ke web yang lebih menjuru lagi. Nah, setelah ini kita cek. Nah, misal kita kebanyakan dari kita kan biasanya di ibu kota. Misal kita jawab di Jakarta, akan muncul sepertinya kamu tinggal di daerah yang cukup banyak polusi. Jika ingin hidup lebih sehat dan tenang, kamu mungkin disarankan untuk pindah. Nah, ini daftar-daftar kota-kota yang bisa dibilang dekat dengan kota, tapi memiliki polusi yang lumayan rendah. Dan yang terakhir itu ada eh, bot akan bertanya tentang apa kita penasaran dengan kota-kota yang disebutkan di sini. Misal kita penasaran dengan puncak. Nah, alasan ini itu jawabannya adalah alasan kenapa puncak dijadikan sebagai rekomendasi. Karena lokasinya dekat dengan Jakarta dan di puncak masih sangat asri karena daerah ini masih banyak pepohonan atau hutan. Nah, gitu. Udah gitu aja, Kak. Oke. Ya, oke teman-teman semua nih, sebelum aku tanya ke Albar ya, coba kalian semua boleh kasih penilaian kalian buat proyeknya Albar. Oke, dan jangan lupa kasih tepuk tangan dulu dong buat Albar. Oke, mungkin Albar, aku pengen tanya dulu nih, 1 sampai 5, tingkat kesulitan membuat proyek ini berapa? 4 atau 5 sih, Kak, karena saya udah mulai lupa sama ininya. Sama buat Discord gitu. Iya. Oke, gak apa. Ya oke, tapi emang ya aku juga merasakan gitu ya, effort Albar karena sama aku suka diskusi tiap hari gitu. Tapi keren ya, yang kita kalian ambil tuh, kalau kalian kesulitan jangan apa ya, jangan malu untuk bertanya gitu ya. Ya apalagi kalau kalian punya tutor ya, ada tutor yang bisa membantu kalian, kalian coba bukan manfaatkan ya, apa ya, kayak minta tolong, dan kalian ya bisa bilang manfaatkan sih, dengan apa ya, ya dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi kan saya misalnya kalau kita punya guru tapi sama kita nggak ditanya gitu ya, oke, ya kita bisa saling tukeran pengetahuan gitu ya, karena kan aku suka juga ngobrol sama teman-teman gitu ya yang sangat curious gitu, sangat penasaran. Oke, dan juga di sini nih, di sini fiturnya ada kaya banget ya, ada 3. Yang pertama tadi ngecek informasi tentang polusi ya, ada 4 pilihan juga, nanti ada polusi udara, polusi tanah ya, air, dan polusi apa satu lagi apa, tanah, air, udara, Sama thermal. oh polusi termal ya. Kemudian di sini juga ada cek kota ya. Jadi bisa kalau teman-teman ingin merencanakan kehidupan masa depan, bisa ngecek kotanya pakai botnya Albar ya. Begitupun cek regional, tadi aku lihat yang bisa kasih informasi lebih mendalam terkait kota-kota yang memang tadi di muncul pada cek kota gitu. Ya mungkin nih Albar, kalau dari aku nih mungkin masukannya ya, coba lihat yang ini deh, yang respon ketika dia tuh sebut Jakarta, ya nggak sih? Nah itu kan mungkin kata aku sih, atau menurut kamu nih, bagus sih kalau misalnya dia tuh munculnya tuh kayak daftar gitu, Puncak, Batu, Lembang, Salatiga, daripada bentuk list kayak gitu, ya nggak sih? Ya dia kan bentuknya masih kayak list Python gitu ya. Nah mungkin nanti bisa dikembangkan dengan menggunakan for loop aja, jadi nanti dia tuh bisa munculnya tuh langsung daftarnya begitu ya, langsung daftarnya ya. Jadi nggak perlu ada dalam Ya. tanda kurung kotaknya list gitu kan, jadi biar lebih nyaman untuk dibaca oleh usernya begitu ya, nggak Albar? Oke, nah kemudian nanti mungkin Ya. yang tentang ini nih, yang cek regional, yang penasaran dengan kota, itu akan sangat keren kalau misalnya kamu tambahin gambar juga. Jadi ketik Lembang nih ya, oh muncul nih gambar Lembang. Ya. Tapi nanti aku juga pengen kasih ini mungkin sedikit koreksi, mungkin bisa dicek lagi ya, apakah Lembang itu kota atau kecamatan mungkin ya, jadi bisa cari tahu nama kotanya apa ya enggak gitu. Kemudian puncak juga apakah itu kecamatan ataupun nama kota, jadi biar nggak ngasih false information ke user ya enggak. Dan jangan lupa ditambahin gambar, jadi biar orang tuh kebayang, oh gini nih ternyata di Gianyar, oh gini nih ternyata di Purwokerto rasanya, oh di Cimahi kayak gini nih rasanya gitu loh ya.
Jadi biar orang ekspektasinya juga terpenuhi gitu loh, Albar. Ya nggak? Gitu. Ya. Iya. Oke, teman-teman semua, thank you Albar ya, bagus banget buat presentasinya. Dan yang lain coba kasih penilaian dulu deh di kolom chat buat Albar dan kasih tepuk tangan untuk Albar. Ya, thank you Albar. Oke, good job. Nah sekarang coba kita lanjut ke nomor 8, Alfon ya, silakan Alfon. Oke. Selamat malam semuanya. Sekarang saya akan mempresentasikan proyek saya, yaitu eh, tentang bot Discord yang bisa mengklasifikasi polusi. Polusi yang pertama di sini ada polusi air. Dia bisa mengklasifikasi 4 polusi: polusi air, cahaya, dan tanah. Polusi cahaya, air, tanah, dan udara. Yang bermasalah di sini adalah yang udara. Setiap kali saya mengklasifikasikan yang udara, entah kenapa seperti gak mau dibaca, gak bisa dibaca. Lalu untuk botnya sendiri di sini dia bisa memberitahu dari foto yang kita berikan, bisa diberitahu ini polusi apa, lalu dampaknya dan solusi untuk mengatasi polusinya. Ya, sekian presentasi dari saya. Oke. Oke, kita coba ini dulu deh. Kasih penilaian dulu ya buat proyeknya Alfon. Coba teman-teman semua stay tune terus di kolom chat ya. Kira-kira dari 1 sampai 10 nih berapa penilaian kalian buat proyeknya Alfon? Dan jangan lupa kasih tepuk tangannya dulu nih buat Alfon yang telah selesai presentasi. Oke. Alfon, mungkin kalau aku pengen tanya kamu nih, kan kamu kan waktunya limited ya kerjain proyeknya karena waktu itu ada ujian juga ya gak sih? Nah, mungkin seberapa sulit deh mendevelop project ini kira-kira Alfon? Eh, Kalau sulit, nggak terlalu sulit, mungkin 3. 3 ya dari 3 5 dari ya 5. berarti. Oke, Ya, tengah-tengah ya. ya. Tengah-tengah ya masih bisa di effort ya guys. Gitu. Ya. Oke, kerja dari aku nih Alfon nih. Ini kan dia menerapkan model AI ya. Pertama cek polusi ya nggak sih? Dimana di sini Ya. kan kamu buat model AI yang bisa mengklasifikasi polusi. Sebenarnya udah bagus banget ya. Akurasi modelnya udah bisa mengklasifikasi mana polusi cahaya, mana polusi tanah, mana polusi udara ketika di Google Teachable Machine kan, ya nggak waktu itu. Iya, Kemudian benar. polusi air ya satu lagi ya, begitu. Nah Iya. tapi aku juga ngelihat gitu ya problemnya Alfon ketika dicek polusi udara tidak bisa nih, nggak bisa muncul di bot Discord. Nanti mungkin kita bisa coba cek lagi Alfon ya. Itu Oke. kemungkinan sih salah kode sih kata aku ya. Ada kode mungkin ketika pengecekan labelnya ada salah ya gitu. Mungkin kayaknya sih gini nih. Ini aku curigaan aku yang pertama. Kayaknya kamu pas ngetik nama labelsnya itu ada pakai spasi di ujung udaranya. Akunya gitu. Soalnya pernah ada yang kayak gitu. Jadi namanya tuh polusi udara, cuma dia tuh nggak sengaja nambahin spasi gitu, spasi di ujungnya. Jadi kan kayak nggak kelihatan kan? Oh, Di label teks itu kan nggak kelihatan ada spasi gak sih? Tapi pas masuk ke iya. kode itu kan dihitung karakter spasi sama Python, ya nggak? Jadi aja error gitu ya, gitu. Nah makanya kamu bisa namain else juga ya, else. Jadi misalnya kalau nggak ada yang kedeteksi, pakai else gitu. Oh ini nggak dikenali gambarnya, begitu ya. Oke, oke. Dari aku untuk fiturnya seperti itu ya. Nah mungkin buat pengembangannya nih Alfon kan ini udah bagus ya, modelnya udah sangat baik sekali akurasinya. Kamu juga latih pakai data yang banyak ya untuk modelnya, jadi bisa menebak atau memprediksi gambar yang unseen ya dari si modelnya. Jadi modelnya nggak pernah lihat gambarnya tapi bisa ditebak begitu. Nah ini nih sedikit ya, mungkin sedikit buat pengembangannya. Kayaknya lebih keren kalau misalnya kita bisa pakai apa ya, memberikan tips ya nggak sih, tips misalnya tipsnya tuh bisa dari sumber website atau misalnya kayak step by step gitu loh Alfon. Jadi kayak kamu bikin poin-poin gitu. Jadi misalkan ini kan kita pakai naratif gini ya. Oke, nah kadang takutnya orang tuh kayak aduh malas bacanya ah. Nah, bisa mungkin diubah pendekatannya jadi pakai bullet-bullet gitu loh, kayak poin-poin gitu. Kemudian kasih juga video atau misalnya kasih link gambar juga ya, atau kasih link berita seperti banyak dia teman-teman semua udah pakai ya link berita. Jadi supaya informasinya lebih kompak lagi gitu Alfon. Oke? Ya, jadi kan kita pingin biar model AI-nya tuh bisa bicara banyak ya gitu. Karena kita kan masukin ke bot Discord supaya dia tuh bisa cerewet ya enggak gitu ya. Enggak cuma bilang, "Oh, ini polusi udara, polusi air," enggak ya. Tapi dia bisa bilang apapun yang dia ingin sampaikan. Karena kita yang ngaturnya, kan kita yang bisa kasih inferensinya. Gitu Alfon kalau dari aku. Ya, overall good job ya, keren banget. Aku keren banget sama modelnya, akurasinya tinggi soalnya. Keren.
Soalnya datanya pakai datanya banyak ya. Saya ini kan datanya landscape ya, gambarnya landscape, jadi agak sulit sebenarnya. Tapi bisa bagus akurasinya. Oke, keren Alfon, good job ya. Thank you. Oke, sekarang coba kita lanjut lagi. Thank you Alfon ya udah presentasi projectnya, mantap. Oke, sekarang kita coba lanjut lagi nih ke nomor 9 ya. 3 terakhir nih ada Denanta, Abad sama Z. Coba kita ke Denanta dulu ya. Oke, silakan Denanta, boleh coba share screen teman-teman semua, silakan boleh kasih tepuk tangannya nih buat Denanta, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam semuanya. Nama saya Denan dan malam ini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya di Kotlin ini. Jadi langsung aja ke introduction. Jadi apa apa goals untuk proyek ini? Jadi kita meningkatkan kesadaran lingkungan, menyediakan analisis kualitas udara yang cepat dan akurat, mendukung keberlanjutan dan kesehatan lingkungan. Benefit proyek saya ini eh, peningkatan kesadaran publik tentang kualitas udara, kemudahan akses analisis kualitas udara, mendorong penggunaan teknologi AI untuk kebaikan, dan potensi pengembangan di masa depan. Jadi untuk bot Discord ini ada banyak fungsi, ada 3 lah. Jadi pertama untuk klasifikasi kualitas udara dari foto. Jadi menganalisis foto untuk menentukan apakah udara bersih atau udara tercemar menggunakan model AI Teachable Machine dari Google. Dan kedua, penyimpanan riwayat analisis, menyimpan hasil analisis untuk setiap pengguna agar dapat diakses kembali atau digunakan untuk perbandingan di masa depan. 3. Mengirimkan rekomendasi untuk pengguna. Bot Discord-nya dapat memberikan rekomendasi kepada pengguna seperti menghindari aktivitas di lokasi yang dengan kualitas udara buruk, tips artikel tentang polusi untuk menjaga diri sendiri dari polusi. Jadi kita langsung ke demonstrasinya. Jadi pertama, kalau bisa lihat ini pertama kita harus tulis komen $check, lalu kita upload atau ya tambahkan attachment image yang berisi seperti kayak ini, udara. Nanti Python bot ini akan mendeteksi atau mengklasifikasi kalau itu udara bersih atau udara kotor. Jadi di sini ini adalah udara bersih, langsung dikasih artikel juga. Dan untuk yang ini, kalau misalnya udaranya berpolusi, langsung dikasih waspada ketika sedang di luar, cukup berbahaya kalau dihirup terlalu lama. Dan ini adalah artikel untuk bahaya polusi udara bagi kesehatan. Jadi cukup segini aja. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera. Oke, thank you buat Denanta. Teman-teman semua, sekali lagi gue udah kasih penilaian dulu nih buat project Denanta. Ya, tapi aku eye catching banget sama PPT-nya bagus. Ya, keren. Oke, berapa nih dari 1 sampai 10? Berapa penilaian buat projectnya Denanta? Ya, oke. Mungkin nih kalau dari aku tanya dulu ke Denanta. Mungkin ini ya, kamu butuh waktu berapa lama ngedevelop project ini? Apakah seminggu, 3 minggu, 2 minggu mungkin? Ah, kalau di ini perkiraan aja, kalau nggak salah waktu itu cuma 4 hari aja sih, cukup. Hari oke, coba ya. Mantap, mantap. Keren. Iya, Oke. jadi sesimpel ini aja. Oke, tapi fiturnya rich ya, lumayan banyak. Dia ada mengklasifikasikan polusi udara, dan aku tadi lihat ini nih, ada yang itu kamu bilang di PPT-nya tuh menyimpan riwayatnya itu benar disimpan gambarnya ya? Gambar hasil klasifikasinya gitu ya? Iya, jadi kalau misalnya mau dilihat lagi bisa. Kalau misalnya ya tinggal langsung ke channel Discord-nya aja langsung. Oh, ini jadi ini udara ini kayak gitu. Di foto. Oh, oke, jadi kayak nge-scroll channelnya aja gitu ya? Itu Jadi kan? itu kayak history gitulah intinya.
Oke, oke. Atau memang ada komen historinya juga, ada apa perintah histori gitu. Enggak sih. Jadi Oh, cuman enggak. Oke, oke. kayak tinggal nge-scroll aja gitu. Oh ya, oke, siap, siap. Oke, good. Bagus ya. Oke, tadi juga fitur klasifikasinya juga sudah akurat ya, bisa mengklasifikasi mana udara yang bersih, mana udara yang eh, kotor ataupun berpolusi begitu ya. Dan kemudian tadi penjelasannya pun ya sudah lumayan ya, sudah lumayan banyak. Nanti mungkin Denanta ya, kan tadi fiturnya udah bagus nih, akurasinya juga sudah tinggi ya. Dan juga tadi Denanta sudah kasih website, ya ngasih website buat apa sih, buat membaca lebih lanjut tentang polusi udara bersih, udara yang bersih seperti apa, udara yang kotor seperti apa. Nah mungkin ini buat bagian udara yang kotor ya, karena kan itu kan berbahaya juga buat orang kan. Nah mungkin kamu bisa kasih tips gini nih, kayak apa sih starter pack untuk udara kotor gitu. Kayak saya kamu kasih rekomendasi apa, masker ya nggak sih, kemudian sarung tangan lain sebagainya. Jadi kayak bisa kasih yang funny-funny juga gitu, kayak starter pack udara bersih apa nih, baju yang keren gitu kan. Kalau starter pack udara kotor apa gitu, pakai masker, pakai apa pakai apa gitu. Jadi biar orang pun bisa kasih dapat insight yang lain gitu. Oh iya Getang, kalau udara kotor aku harus pakai ini. Saya kayak bawa minum yang banyak, kemudian bisa kalau misalnya pakai kacamata hitam boleh, soalnya debu gitu kan. Nah pakai masker. Nah, jadi bisa kasih something funny juga buat si user. Tapi bukan hanya lucu aja, tapi kan ngasih benefitnya nggak sih? Kan orang kan harus pakai masker ya kalau keluar ada polusi. Begitu. Misalnya kalau kamu asma siapkan inhaler dan lain sebagainya gitu. Ya nggak, jadi kasih orang tips juga gimana caranya mengatasi kalau misalnya ada masalah ketika kena polusi yang kotor gitu. Bukan polusi yang kotor, udara yang kotor ya, karena kalau polusi pasti kotor. Gitu. Oke. Ya, thank you Denanta sudah mempresentasikan project akhirnya. Thank you. Keren, good job. Oke, coba ini ada 2 orang lagi ya. Oke. Mohon maaf teman-teman, bisa kalau waktunya kita agak lebih sedikit ya, karena kita di kelas itu ada sekitar berapa orang ya? Ini 11 orang. Mike nggak hadir karena lagi lomba basket katanya, Mike. Nah, jadi coba ini 2 orang lagi ya. Di sini ada Abad sama Z. Coba kita ke Abad dulu. Oke, Z siap-siap ya Z ya. Oke, langsung siap-siap. Oh ya, yang sini aku lihat banyak banget yang off cam nih. Boleh on cam lagi nggak? Aran, kemudian ada siapa nih? Ada Sonia ya. Boleh on cam lagi ya teman-teman ya. Silakan coba on cam lagi. Ayo, Sonia dan Aran ya. Oke, coba kita sekarang lanjut lagi. Abad, silakan Abad, boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Abed. Proyek akhir saya adalah membuat website tentang cara menjaga hutan. Di sini baru ada 4, ada reboisasi, ada hemat kertas, ada sistem tebang pilih, sama ada jangan buang sampah sembarangan. Tujuannya untuk memberitahu pembaca beberapa cara menjaga hutan. Ya, mungkin segitu aja, Kak. Oke ya. Oke, nggak apa-apa. Thank you Abad buat prestasi projectnya. Coba teman-teman semua boleh deh kasih lagi nih penilaian buat projectnya Abad. Ya, tapi aku pengen nanya ke Abad dulu. Abad, kendala apa yang kamu dapatkan ketika membuat project ini? Ada nggak kendala yang mau kamu address gitu di sini? Bingung milih idenya sih, Kak. Milih idenya, bingung Main milih apa idenya. itu bingung. Oke, nggak apa-apa ya, karena ideation itu adalah part yang paling lama, tapi sebenarnya dia sangat vital. Tapi aku keren banget sama teman-teman semua ya, dan juga Abad bisa dapat ide dalam 1 kali pertemuan dan jadi project yang keren-keren ya. Itu keren banget ya, achievement buat teman-teman semua. Tepuk tangan dulu dong buat kalian, keren ya. Ya bisa dapat ide tapi dengan waktu yang sangat singkat gitu ya. Itu kan achievement yang sangat keren ya, begitu. Nah mungkin kalau ada aku nih Abad nih, pertama ini keren banget ya. Pertama kamu udah menerapkan CTA yang bagus ya. Di sini setiap tombolnya tuh diberikan icon yang berbeda sehingga user tuh makin penasaran gitu. Oh, dan iconnya pun relate gitu ya. Reboisasi gambarnya reboisasi, hemat kertas gambarnya tentang kertas ya. Sistem tebang pilih gambarnya tentang pohon. Kemudian jangan buang sampah sembarangan gambarnya pun tentang itu ya, begitu. Oke. Nah, jadi user itu lebih terarah ya ketika dia selain melihat teks dia juga melihat icon sehingga dia tuh lebih ke trigger pengen ngeklik ya informasi di dalam tombol tersebut begitu. Nah, mungkin ini Abad buat tambahannya Abad. Mungkin kira-kira nih pertama aku takutnya gini ya, kalau tulisannya terlalu kecil orang nggak kelihatan ya nggak sih Abad? Ya nggak? Ini terlalu kecil gitu ya.
takutnya. Nah, nanti orang takutnya nggak kelihatan. Nah, mungkin ini bisa ya karena ini kan space-nya gede banget ya. Ya nggak sih? Karena space-nya gede banget nih di headernya, ini bisa kita perbesar lagi teksnya sebenarnya abad. Gak apa, jadi kita bisa pede aja. Kita tebelin yang ayo jaga lingkungan kita, kemudian yang deskripsinya bisa kita lebih besarin, ya. Jadi sebagai dia kan intro dari websitenya ya enggak. Jadi bisa terlihat dengan jelas gitu yang pertama. Kemudian ya, yang kedua mungkin untuk ikonnya yang dipilih bisa nanti bisa pilih yang senada gitu loh abad. Ya enggak. Kayak misalnya kalau outline kayak gini semua bisa sama semua gambarnya ya enggak sih? Gitu. Jadi biar sama nadanya aja gitu ya. Biar bisa lebih relate gitu. Bisa apa ya? Bisa menambah sedikit estetika sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya buat fungsional itu tidak jadi masalah. Dan yang ketiga nih abad, coba klik deh satu artikel. Klik satu artikel coba. Nah, gambarnya kan bisa dibesarin lagi ya, bisa ditaruh di tengah nanti sama kita. Di CSS-nya bisa diedit tuh. Gambarnya mau ditaruh di tengah, nanti kamu bisa cari tag yang mengatur selektor yang mengatur tag gambar ini, kamu simpan di tengah, ya enggak? Dan size-nya pun bisa diperbesar abad, ya enggak? Ya, begitupun pertama size teksnya, lalu size gambarnya, ya. Karena kan yang membaca kan tidak hanya kita aja, ya enggak sih? Di semua rentang umur kan kita pengen baca, ya. Oke, nah jadi biar mempermudah user, kita bisa memperbesar ya. Tapi memperbesarnya pun dengan batasan wajar, ya enggak? Jangan besar banget ya, 10 halaman gambar semua jangan ya. Oke, tapi bisa kita perbesar dengan ukuran yang wajar, serta disimpan di tengah. Oke, buat gambarnya gitu abad. Oke, gitu ya. Oke, oke, thank you banget buat abad ya atas presentasi projectnya, dan teman-teman semua coba silakan kasih lagi deh tepuk tangan untuk abad ya. Oke, sekarang kita lanjut ke kontestan terakhir ya. Oke, ada yang mau ngaku siapa yang terakhir? Oke, silakan Z. Silakan Z. Oke, kita mulai ya. Dan ini yang terakhir nih. Coba semuanya boleh fokus dan boleh kasih tepuk tangan ya buat Z. Oke. Udah kelihatan belum, Kak? Udah kelihatan. Coba silakan mulai. Perkenalkan, nama saya Z. Saya sekarang ingin menunjukkan proyek akhir saya yaitu electric detector. Nah, kalau untuk proyek ini ada dua gabungan elemen, yaitu bot Discord sama AI. Kalau untuk komennya baru satu karena kekurangan waktu sama juga kekurangan ide. Nah, pokoknya kodenya itu apa? Prefixnya itu dollar attachment. Nah, kalau udah dikirim itu botnya akan cari benda dalam gambar yang gunain listrik serta memberi tipsnya. Nah, untuk yang bisa dideteksi sama AI-nya baru ini doang. Bisa ditambahin lagi tapi enggak ya. Nah, ini contoh penggunaannya jika belum ada attachment sama sekali. Terus ini contoh penggunaan jika nggak ada alat listrik yang dideteksi sama AI. Ini kalau ada satu doang yang deteksi, terus dikirim linknya kayak tadi dibilang. Terus ini kalau ada dua, seperti yang dilihat ini. Dan ini kalau ada banyak. Udah sih, itu aja, Kak. Oke. Oke, ada lagi nggak yang mau sampaikan? Atau udah cukup? Z. Cukup? Oke, kalau gitu thank you Z buat presentasinya, dan teman-teman semua silakan untuk memberikan penilaian lagi ya. Yang terakhir untuk Z. Coba dari 1 sampai 10 berapa nih nilai yang pengen kalian kasih buat projectnya Z? Oke. Nah, mungkin nih kalau dari aku nih Z, aku pengen tanya dulu. Kendala ketika membuat project ini tuh apa? Dan tadi kan kamu bilang bahwa ada keterbatasan modelnya dalam mendeteksi alat. Nah, apa coba kendalanya mungkin yang bisa kamu sampaikan? Kendala Ya, ketika kendalanya menggunakan ya alat. tadi ya pas yang sebelumnya kan udah tanya tuh kalau Hmm. listnya ada berapa aja. Terus saya udah cari cara bikin supaya sendiri gitu, tapi malah ribet jadi nggak bisa. Oh, jadi supaya dia tuh ketika mendeteksi itu cuma ngekotakin elektronik aja gitu ya? Ya nggak sih? Gitu. Oke, ya nggak apa nggak apa. Iya memang itu kan memang gini, modelnya kan sudah jadi satu gitu. Jadi dia tuh bisa mendeteksi semuanya, ya. Makanya kita kan nggak bisa kecuali kalau tadi kayak kayak Hafid gitu ya, cuma dibikin tree sama apa? Cuma apa? Pohon aja ya, itu kan bikin manual gitu. Nah, tapi kalau kita bisa pakai yang YOLO V3 ini, dia kan sudah kayak gitu modelnya. Jadi ya kita bisa, tapi bisa apa? Kita bisa menghitungnya. Nah, ini udah keren banget sama kamu diterapkan. Jadi kamu menghitung banyaknya benda elektroniknya, kemudian kamu memberikan informasi tentang itu gitu. Jadi misalnya kalau banyak bendanya, oh kamu perlu bijak
menggunakan listrik. Oh, kalau misalnya bendanya sedikit, kamu aman gitu ya. Contohnya, simpelnya kan kayak gitu. Ya enggak? Nah, jadi mungkin nanti bisa ke depannya nih ya Z, supaya nanti botnya bisa lebih interaktif lagi, kamu bisa tambahin komen baru. Pertama ya, komen baru yang memang relate dengan penggunaan alat elektronik gitu. Misalnya kayak kamu kasih rekomendasi nih, rekomendasi alat-alat elektronik yang memang bisa saving energi juga, atau misalnya kayak buat fitur semacam apa ya, kayak kalkulator gitu loh. Kayak kalkulator misalnya kayak, oh kamu punya 6 alat elektronik nih, kemungkinan kamu ngabisin berapa watt gitu loh ya. Jadi dia akan bisa kasih informasi kayak gitu juga. Jadi selain botnya tuh bilang bahwa oh ini banyak benda listrik, hati-hati, coba hemat. Nah, kamu juga bisa kasih perhitungannya gitu, perhitungan kasarnya gitu ya. Jadi kasih penjelasannya, kemudian kamu hitung ini kira-kira ruangan ini bisa menghabiskan berapa kilowatt gitu. Ya, jadi biar orangnya pun bisa lebih wah sadar nih, wah ini kayaknya gede banget deh ngabisin wattnya begitu. Ya. Oke? Oke, Zed, bisa Ya, dipahami Kak. ya? Oke. Oke, teman-teman semua, thank you ya yang udah memberikan penilaian buat proyeknya Z. Apakah ada yang pengen 2 kali presentasinya? Oke, Kak, aku bikin 2 proyeknya. Oh, boleh coba. Ya, oke. Tapi sih kita udah overtime teman-teman sih, maaf banget ya. Ya, oke. Nah, tadi semua sudah menjelaskan dengan sangat baik ya prestasi proyeknya. Aku sangat terkesima banget teman-teman, keren banget. Ya, seperti pitch deck. Oke. Nah, sekarang apa nih setelah kita prestasi proyek? Ya, nah dengan teman-teman semua sudah berhasil mempresentasikan proyeknya, itu tandanya kalian sudah resmi lulus di kursus Python Pro. Ya, selamat ya. Nah, tapi ada juga nih tanda bahwa kalian tuh lulus dari kursus Python Pro. Yaitu aku akan membagikan sertifikat kelulusan buat kalian semua. Ya. Oke. Nah, di sini mungkin aku bakal coba tampilkan dulu ya halamannya. Oke. Aku coba tampilkan dulu ya halaman untuk sertifikatnya sebentar. Oke, sudah terlihat belum nih halaman sertifikatnya? Sudah terlihat? Sudah ya? Oke, nah di sini aku bakal membagikan sertifikat buat kalian dan nanti aku bakal kirim filenya begitu kelasnya selesai. Ya, tapi di sini aku bakal memberikannya langsung ke teman-teman semua ya. Oke, aku bakal menunjukkan sertifikatnya dan perlu kalian ketahui bahwa sertifikat ini tuh ada 2 ya, ada versi Indonesia, ada versi Inggris. Siapa tahu teman-teman semua butuh versi dalam 2 bahasa sehingga Kotlin sudah menyiapkan 2 hal itu. Ya, jadi teman-teman semua, misalnya kalau butuh nih yang versi internasional, ada yang bahasa Inggris. Oh, butuh yang versi Indonesia, ada yang bahasa Indonesia. Jadi bisa teman-teman manfaatkan baik itu di pelajaran di kursus berikutnya ataupun misalnya di teman-teman pengen ikut kursus lain yang mengharuskan ada sertifikat Python. Nah, ini bisa banget digunakan dengan sebaik-baiknya. Oke, yang pertama nih buat Abad ya. Kami buat Abad yang telah menyelesaikan kursus Python Pro dengan project webnya yang sangat baik ya. Oke. Selamat Abad ya, semoga kedepannya jadi lebih semangat lagi. Oke. Selamat buat Abad. Ya, aku play lagu kedengeran kan? Kedengeran ya lagunya ya. Oke. Oke, kemudian yang kedua nih di sini ada kelihatan nggak buat Irsyad? Kedengeran? Kelihatan? Katanya. Oke, selamat buat Irsyad ya. Semoga kedepannya lebih semangat lagi Irsyad ya di kursus berikutnya, di sekolahnya juga semangat lagi ya, lebih jangan malu-malu lagi ya. Pokoknya kalau ada kendala apapun bisa sharing aja ya dengan guru kamu, dengan orang-orang terdekat kamu. Oke, itu Irsyad ya. Dan jangan lupa nanti bisa di finishin projectnya. Oke, selamat buat Irsyad. Kemudian di sini ketiga ada Z ya. Nah, selamat buat Z yang tadi sudah mempresentasikan proyeknya dengan sangat baik ya, proyek buat Discord-nya. Semoga kedepannya Z jadi lebih semangat lagi ya, dan terus penasarannya dengan ilmu pengetahuan terutama tentang coding menggunakan Python. Ya, selamat buat Z ya. Semoga kedepannya semangat terus. Kemudian selanjutnya di sini ada punya Alfon ya. Oke, selamat buat Alfon. Ya, semoga kedepannya impian kamu kuliah di computer science bisa terwujud ya, dengan bekal ilmu yang sudah kamu dapatkan baik di sekolah maupun di Kotlin. Ya, semangat terus buat Alfon. Selamat.
Oke, kemudian di sini ada Jeremy ya. Nah, Jeremy ini yang udah jadi mahasiswa baru ya. Semoga kedepannya semangat terus Jeremy. Ya, bisa bikin proyek-proyek yang bagus ya. Supaya nanti kedepannya ketemu sama aku gitu ya. Ketemu bikin proyek bareng, siapa tahu ya. Oke, ya semangat terus buat Jeremy ya. Semoga lancar terus kuliahnya. Semangat. Oke. Kemudian di sini ada sertifikat buat Albar ya. Selamat buat Albar. Aku senang banget sama effort kamu ya. Walaupun lagi mondok, walaupun lagi di asrama, tapi tetap berusaha untuk hadir terus di kelas programming sama aku ya. Semoga kedepannya bisa diterapkan dalam hal keseharian kamu ya, dan juga bisa memberikan inovasi yang baik buat ya buat diri kamu sendiri. Oke. Selamat ya buat Albar. Terus selanjutnya nih ada Hafid ya. Selamat buat Hafid yang telah menyelesaikan kursus Python Pro, dan tadi keren banget ya presentasi projectnya. Itu bisa disimpan jadi portofolio kamu, mungkin nanti ya kedepannya kamu bisa share ya. Mungkin kamu juga kan pengen kuliah di computer science ya. Nah, ini bisa jadi awal pijakan kamu ya untuk kedepannya jadi semakin lebih baik lagi. Semangat ya, dan selamat buat Hafid. Dan di sini ada Denanta ya. Selamat buat Denanta. Semangat terus kedepannya bisa buat karya dan project-project yang keren lagi ya. Bisa dikembangkan lagi project yang sudah ada. Bisa buat lagi project yang baru ya. Dan semangat terus buat ujiannya kelas 3 sekarang ya. Oke, semangat terus dan ya selamat buat Denanta. Kemudian di sini ada Elis ya. Selamat buat Elis. Ya, semangat terus. Semoga bisa menerapkan ilmu Python yang telah diajarkan di sini ya. Dan pastinya aku berharap kedepannya selalu baik buat kamu. Selamat dan semangat buat Elis. Thank you. Nah, kemudian nih, ini ada 2 terakhir ya. Oke, yang pertama di sini ada Aran. Kelihatan Aran? Arannya mana nih Aran? Oke, ya Aran selamat ya. Di sini kamu menempati juara ketiga di kelas kita ya. Ini atas effort pengerjaan PR serta pengerjaan tugas yang kamu kerjakan. Ya, semoga kedepannya ini jadi motivasi buat kamu ya. Baik nanti di kursus yang baru ataupun nanti di kehidupan kamu keseharian ya, baik di sekolah ataupun dimanapun kamu belajar ya. Selamat ya. Oke, selamat menempati posisi ketiga. Kemudian di sini ada Sonia ya. Nah, Sonia selamat ya sudah menempati posisi kedua di kursus Python Pro bersama Kotlin di kelas ini. Ya, semangat terus ya. Semoga ini jadi motivasi buat kamu untuk lebih baik lagi ke depannya ya. Bisa lebih berprestasi lagi ya, bisa lebih keren lagi ke depannya, dan selamat dan juga semangat buat Sonia. Nah, mungkin ada yang penasaran siapa ranking satunya ya. Tapi kalian mungkin udah tahu ya karena orangnya lagi nggak hadir ya hari ini. Tapi teman-teman semua, aku sangat bangga sekali sama achievement dan effort yang sudah kalian curahkan ya selama kursus Python Pro ini, dari mulai selalu hadir dalam kelas, mengerjakan PR tepat waktu, mengerjakan tugas dengan baik, dan juga dibuktikan dengan proyek akhir yang semuanya berjalan dengan lancar dan sangat baik sekali hasilnya, teman-teman semua. Oke, mungkin kita sudah sampai di penghujung acara kelas graduation kita. Mungkin ada yang ingin bertanya terlebih dahulu sebelum kelasnya diakhiri semuanya? Ada yang mau bertanya nggak? Nggak ada yang mau bertanya nih semuanya? Oke, kalau begitu sebelum kita tutup acara kelas graduation ini, aku pingin semuanya boleh on cam nggak, dari mulai para siswa dan juga para orang tua mungkin yang hadir di sini. Saya kalau yang satu frame bisa ikutan juga ya. Kita coba foto bareng ya, foto bersama di sini. Oke, coba. Semuanya boleh on cam ya, bisa berpose. Nanti aku bakal kasih aba-abanya. Oke, nanti kita bisa foto bareng ini sama aku di screenshot ya. Oke, foto bareng ketika zaman COVID kan kayak gini. Di screenshot. Oke, kalau gitu kita coba foto ya, coba. 1, 2, 3. Oke, ini yang pertama. Oke, coba kita sekali lagi deh ya. Nggak apa ya, nggak valid kalau cuma sekali foto. Oke, sekali lagi nih. 1, 2, 3. Oke, sip. Ya, teman-teman semua, selamat ya atas kesuksesan kalian, selamat atas penyelesaian kalian di kursus Python Pro ini.
aku sebagai tutor kalian di kelas ini ingin menyampaikan permohonan maaf kalau misalnya ada perilaku ataupun kata dari aku yang memang kurang berkenan. Ya, aku berharap teman-teman semua mendapatkan hal yang terbaik ke depannya. Semangat terus dalam pembelajarannya. Dan semoga kita bisa bertemu di kesempatan lain. Ya, kalau begitu, see you in the next occasion semuanya. Dan semangat terus dan sukses selalu. Dadah. Thank you. Bye. Thank you, Kak. Ya, terima Makasih kasih ya, Kak. semuanya. Makasih ya, Kak. Makasih, Kak. Dadah. Makasih ya, Kak. Sama semuanya. Dadah. Selamat malam. Bye, Kak. Selamat malam, Kak. Ah, Selamat malam. Malam, Kak. thank you.